Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Salam berbahagia untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita bertemu melalui Zoom meeting ini dalam rangka merubah mindset kita ya dari kuadran kiri barangkali menjadi kuadran kanan. Jadi dari mental pekerja menjadi mental pengusaha insya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Kanda Suhuan, Kanda Arman Lingga Wisnu, kemudian Kanda Mustari Usman, Pak Dr. Nurfit Yunus, kemudian Pak Bastian, Pak Dekan, Wakil Rektor, kemudian para dosen di lingkungan Universitas Islam Kuantan sini, serta adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Pada sore hari ini kita mengundang ya, mohon kesediaan kepada Kanda Suhuan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmunya ya, ilmu suksesnya dalam dunia bisnis yang sudah kita lihat ya perkembangannya dari waktu ke waktu. Saya ingat sekitar bulan 4 tahun 2021 lalu kalau nggak salah jumlah toko Idol Mart punya Kanda Suhuan kalau nggak salah 96 unit ya Kanda ya. Nah saat ini saya dengar sudah 120 unit ya toko Idol Mart ya yang tersebar di Pulau Jawa. Nah, mudah-mudahan pengalaman sukses beliau bisa berikan kepada kita, bagikan kepada kita sehingga dapat menularkan kesuksesan bagi kita semua. Uh, Minggu ini adalah bulan kedua tepatnya ya kegiatan ini kita laksanakan. Sebelumnya beberapa kali Kanda Mustari Usman berbagi pengalamannya kepada kita semua. Kemudian juga kemarin dari senior kita Widya Iswara senior ya di Provinsi Riau juga berbagi tentang pengalaman membuka koperasi dan lain sebagainya. Kemudian hari ini Kanda Suhuan, minggu depan kemungkinan Bang Indrako ya, pemilik Indrako ya, yang sudah Belum bisa dia. belum bisa ya, Kanda ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita cari lagi waktu. Adik-adik mahasiswa dan teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, semua kita tentu ingin menjadi pengusaha sukses ya. Tidak hanya kesuksesan ini dimiliki oleh orang-orang swasta, tetapi juga orang yang bekerja di pemerintahan, begitu juga dengan mahasiswa ataupun generasi muda. Dan tentunya insya Allah dengan jawaban semua insya Allah kita bisa kalau kita optimis ya. Kemudian marilah kita kosongkan gelas kita ya, ibaratkan kita kosongkan gelas kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang dari pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh Suhuan. Kalau kita udah menganggap bahwa gelas kita ini penuh, sehingga ilmu pengalaman yang diberikan itu tentu akan mubazir nanti ya, tidak bisa kita serap dengan baik. Nah, banyak pakar, banyak orang-orang yang sukses dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan cara gila menjadi pengusaha sukses, cara gitu menjadi pengusaha sukses. Suhuan akan berbagi pengalaman dengan kita dengan jatuh bangunnya membuka usaha sehingga alhamdulillah saat ini beliau Bos, sudah sukses benar ya. berapa? Saya dengar beliau sudah memiliki 120 unit Idolmart ya, retail yang sudah sukses, sudah berbagi setiap waktu kepada masyarakat Riau ya, tangan di atas. Kita lihat banyak sekali perkembangan kemajuan organisasi yang beliau pimpin, yaitu tentang Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau yang sudah aktif sampai penjuru ya, sampai semua kecamatan sudah dibentuk oleh beliau. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan sosial yang beliau berikan kepada kita.
Tentunya kita semua memiliki impian, ya, impian masing-masing, mungkin ingin sukses dalam kuliah, mungkin ingin memiliki mobil mewah, memiliki rumah mewah, memiliki waktu, uang, dan lain sebagainya, ingin umroh, ingin mengumrohkan, menghajikan orang tua, dan ingin menjadi keluarga bahagia, ataupun lainnya. Banyak data yang kita baca bahwa 60% orang tidak mempunyai impian sehingga hidupnya di bawah rata-rata. 30% punya impian, hidupnya samar-samar. Kemudian 7% yang punya impian hidupnya kaya raya. 3% fokus pada impiannya dan divisualisasikan hidupnya kaya raya. Nah, di antaranya mungkin yang 3% ini adalah Suhuan, Pak Mustari, Pak Nurfit, dan Pak Arman Linggawisnu, serta Pak Bastian misalnya ya. Inilah orang-orang yang sukses, insya Allah bisa kita tiru kesuksesannya, sehingga kalau sukses itu kita bisa banyak berbagi kepada orang lain, bisa membangun masjid, bisa membahagiakan orang-orang sekitar kita, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita masih memiliki mental sebagai pekerja yang digaji misalnya 1 juta, 2 juta per bulan, kalau dikurangi dengan kredit motor, bensin yang semakin naik, atau pertalite yang semakin naik harganya sekarang, makan siang, pulsa, jajan, dan kebutuhan-kebutuhan konsumsi lainnya, ternyata kita tidak sadar bahwa gaji kita itu per hari cuma 80.000 saja misalnya, atau per bulan itu sebetulnya 80.000 gitu ya, karena sudah dikurangi untuk kebutuhan-kebutuhan harian. Jadi kalau per hari itu ya gaji kita bisa saja hanya Rp2.857 gitu ya. Nah, oleh karena itu saatnya kita pahami kuadran cash flow kita, dari berpikir employee menjadi business owner, dari self employee menjadi business owner dan investor. Jadi marilah kita dengarkan, kita simak bersama paparan dari Suhuan, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kesuksesan kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala kesempatan dan perhatian semua peserta Zoom meeting ini. Kepada Suhuan kami sungguh berharap informasi, pemaparan, dan sehingga kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan bagaimana membuka bisnis sehingga berhasil untuk generasi muda kita di Kabupaten Kuantan sini. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Rektor telah menyampaikan sambutannya sebelum kita melanjutkan acara kita pada sore hari ini. Sebelum Suhuan memberikan materinya, saya sampaikan dulu bahwa Suhuan ini nama lengkapnya adalah Wan Muhammad Hashim, SE. Sekarang owner dari 120 retail di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan juga di Jatim. Kemudian Ketua Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia, disingkat AMRI, dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni UNRI. Kemudian kita nggak formal lah ya, Adinda, Adinda nama Adinda Suhuan ini orang Basrah ya, orang Basrah. Nah, tapi kenapa dia ada namanya Wan? Nah, ini dulu orang tuanya ada asal dari Melayu, dari Malaysia. Suhuan juga nanti akan jelaskan banyak suka dukanya di situ. Ini juga adalah sekarang baru terpilih juga sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Kuantan Singingi di Jabodetabek. Nah, jadi ada banyak jabatan, tapi nggak susah meminta dia kalau untuk Kuansing. Jadi kemarin belum minta tolong, oke siap bang katanya. Maka sekarang kita bertemu, akan mendengarkan langsung penyampaian materi dari Adinda Suhuan. Mohon terutama kepada adik-adik, anak-anak mahasiswa diperhatikan dengan baik dan jangan segan-segan bertanya ya. Jadi jangan, karena kalau saya melihat ya, kalau dilihat dari tadi itu sekian ini biasa-biasa aja kok. Jadi jangan nanti karena melihat Suhuan itu orang yang sudah bernilai sukses kemudian segan, malu bertanya. Enggak boleh. Mahasiswa, mahasiswi nggak boleh malu-malu bertanya. Jadi kami harapkan begitu sehingga kita nanti ada interaktif lah ya. Kemudian nanti tata cara kita, kalau sekiranya ada yang berisik, terlalu berisik, saya mute all kan semua dulu.
Nanti setelah itu Adinda Suwan hidupkan kembali mic-nya sebagai narasumbernya. Itu sekedar dari saya. Mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi atau pengalaman-pengalaman, kisah-kisah dari narasumber pada sore hari ini yang saya sendiri yakin pasti banyak manfaatnya buat kita semua. Jadi tolong juga kameranya di-on-kan, nggak usah malu-malu lah ya. Biar tahu semua, biar serius kelihatan kita semua. Terima kasih ya, silakan kepada Adinda Suwan untuk menyampaikan. Waktu terserah aja lah. Terserah berapa lama. Silakan Adinda Suwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Rektor, ya sahabat saya Bang Nupriyadi, ini bukan hanya sahabat, kebetulan sama-sama satu komunitas juga Entrepreneur University dulu ya, udah sekian lama. Nah ternyata ada Dr. Nurpit dari Australia juga sama satu komunitas juga namanya Entrepreneur University. Itu universitas bukan benaran, cuma nama aja, sama seperti Krishna Hakim yang bukan hakim namanya. Kemudian ada Pak Ketua Mustari, saya sebutnya Pak Ketua nih, karena beliau adalah Ketua Umum IKKS ya yang sebelumnya, dan kebetulan saya diminta menggantikan beliau sekarang, itu tetap panggilnya Pak Ketua. Kemudian Bang Arman ya. Ada Bang Mustari ya, oke. Ya. Kemudian di sini ada mungkin wakil rektor, dekan, ya ada Pak Bastian, mungkin adik-adik semua. Saya mohon maaf tidak bisa satu persatu. Ya saya memang pernah diundang juga di mahasiswa itu, cuman banyak off kamera waktu itu Bang. Jadi pas giliran bertanya nggak ada yang bertanya. Saya cuma ragu, jadi mungkin mendengarkan atau memang nggak ada pertanyaan. Atau sambil tidur ya. Sejak itu saya nggak mau kalau dia off kamera, saya nggak usah diundang, saya bilang gitu. Karena sebenarnya saya lebih senang offline ya. Jadi jarang saya ngisi online sebenarnya. Tapi ginilah Pak Arman, ini biar fair juga. Catat siapa yang on kamera dari awal sampai akhir, itu nanti dapat bukunya. Siap. Nah, bukunya nanti melalui Pak Arman lah, walaupun mungkin bulan depan baru dikasih. Oke, ini saya lagi monitornya, kita ada 3 layar nih sekarang nih. Ya, jadi bisa monitor. Pokoknya yang aktif terus dikasih buku. Bukan cuma buku yang pertama, nanti saya lagi nulis buku sekarang Financial Freedom. Itu banyak banget yang nunggu buku itu. Nah, itu nanti kalau sudah terbit, saya nggak tahu terbitnya mungkin 3 bulan lagi. Itu juga saya kasih nanti. Jadi buku yang sekarang 1, nanti sekitar 3-4 bulan kalau terbit saya kasih. Bang Arman catat orangnya ya. Jadi baik. pokoknya yang on kamera dari awal sampai akhir. Siap. Kemudian yang kedua, ini saya ke program yang bagus di Undix, saya juga support nih, artinya apalagi di kampung halaman saya sendiri ya. Jadi dari Pak Rektor ini luar biasa program begini. Saya kira saya kemarin waktu Pak Ketua Mustari sebagai pembicara saya juga aktif, Pak Mustari juga menawarkan juga bisnis yang akan dibuka. Nah saya kira ini harus digerakkan ya. Jadi kalau selama ini Kuansing itu dikenal pengekspor guru, penghasil guru. Nah, ke depan nanti kita pengusaha, penghasil entrepreneur. Ya. Dan daerah yang entrepreneur paling banyak pasti paling maju. Sama lah dengan negara. Kenapa Indonesia nggak maju? Karena entrepreneur kita masih sedikit persentasenya. Tapi kalau dia banyak, itu pasti negara itu akan maju. Sama lah, daerah juga sama, desa juga sama. Ya, jadi kalau di satu desa itu hanya ada satu pengusaha, yang lain karyawan semua, yang lain kan cuma bisa untuk kebutuhan hidup aja, paling beli baju sekali setahun mungkin. Tapi kalau di desa itu ada 100 pengusaha, coba bayangkan tuh, penyedia lapangan kerja besar, kemudian di desa itu banyak pengusaha, banyak orang berduit. Kalau orang jualan di situ pasti sukses tuh dia jualannya, pasti akan ramai. Nah, semakin banyak jumlah pengusaha, pasti suatu negara makin sukses. Sama, makin banyak pengusaha suatu daerah, itu pasti daerah itu makin sukses. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ini bisa terus kita gerakkan nih, gerakan entrepreneur ini. Nah, silakan, ini program ini berjalan, saya kira mungkin bisa 3-4 bulan ya, mungkin sampai akhir tahun. Saya mungkin gini Pak Rektor, saya juga tertarik nanti dipilih kira-kira, kalau saya mungkin milihnya 5 orang, tapi Pak Rektor silakan memilih dengan tim ya, wakil rektor, dekan juga mungkin memilih, termasuk dosen yang entrepreneur, memilih berapa orang gitu. Saya silahkan dipilih mungkin 10-15 orang, tapi nanti saya akan seleksi. Saya pilih 5 orang aja, saya mau nggak banyak, karena saya pengen fokus. Jadi 5 orang nanti yang saya pilih, saya punya cara memilih, tapi setelah diseleksi oleh tim Undix dulu. Jadi misalkan ada 15 orang diajukan, nanti pas saya ke Taluk, saya akan wawancara mereka. Nah, saya berikan nanti, tapi mungkin akhir tahun lah ya. Jadi nggak sekarang, karena kan programnya berjalan
di akhir tahun minimal saya akan berikan dana 1 orang nanti untuk dia mulai usaha 5 juta per orang. Alhamdulillah. Orang ya. Jadi Alhamdulillah. apa Ya. namanya? Dan kalau itu dia selalu aktif. Tolong dipilih itu yang ikut ya. Jadi kalau udah nggak ikut kadang-kadang itu nggak usah dipilih, cari yang ikut terus. Nah, gitu ya. Jadi itu aja kira-kira untuk macam motivasi ya. Saya screen ya. Sudah kelihatan, Marman? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Nah, ini brand saya, Edelmar. Ya. Saya ulang lagi. Harap buka kamera, mau dapat buku. Jangan lupa buka kamera, ini bagus nih, layar pertama ini bagus nih. Buka kamera semua. Saya screenshot, saya catat. Dah, bagus, ya. Oke, ini tokonya. Ini toko saya ini di kantor pusat. Ini yang di sini hari ini. Jadi di sini ada kantor, ada toko juga. Toko itu kira-kira ada 6. Ini kalau di total ada 4 ruko, di belakang ada 6 ruko ukuran sedang lah toko ini. Jadi kalau di total area dagangnya sekitar 300 meter. Di sini kantor saya cukup toko aja, toko 3 lantai. Tapi jumlah tokonya 12 toko nih. Besok ada hari Minggu rapat pengurus KKS juga di sini di kantor saya nih. Slide ya. Oke. Ini bukan kiat, ini kiat sukses ya, membangun. Nah, ini produknya. Jadi toko saya ini minimarket. Ya, bisa lebih, ada yang seluas minimarket, ada yang lebih besar minimarket, mungkin ada yang seperti hampir supermarket. Produknya bukan sembako, ini bedanya. Produk saya non sembako. Jadi yang dijual itu seperti ini, jual mainan. Kayaknya lambat saya menggerakkan ininya ya, karena signal kayaknya. Mungkin sinyal. Oke. Kemudian ada alat tulis, ada kosmetik, elektronik, ya. Kemudian ada perlengkapan bayi. Jadi macam-macam lah di toko ini. Sampai kalau ditanya toko apa, saya juga bingung juga jawabnya toko apa ini. Mau dibilang toko mainan tuh hanya sebagian kecil dari produk yang ada. Mau dibilang toko kosmetik juga, kosmetik hanya sebagian dari produk yang ada. Ada 30 jenis produk di toko ini, ya, segala macam tumpah ruah nih. Kemarin waktu pacu jalur, saya kan ke Taluh juga tuh, membawa 2 tim waktu itu, membawa 2 tim atas nama PMRJ 1, kemudian atas nama Eka Unri. Eka Unri itu apa? Tuah mendulang untung tuh, kalah di hari ketiga. Kalau yang PMRJ itu kalah di semifinal tuh. Begitu kalah saya langsung pulang. Karena kalau dipacu gitu, kalau kalah tim kita pulang. Nah, saya melihat barang-barang yang dijual di sana, barang-barang saya ini sekitar 70% ada di Kuansing gitu. Waktu pacu jalur. Tapi kalau nggak pacu jalur nggak ada kayaknya barang udah banyak. Jadi setelah saya lihat, wah barang saya di pacu jalur itu Pak Rektor ada 70% dari situ. Dijual mainan, dijual segala macam. Nah, kalau digabung itu 70% dari toko saya udah ada tuh di Kuansing. Ya, pacu jalur. Sayangnya yang dagang saya lihat bukan orang kampung kita, banyak kan ya, orang dari Sumatera Barat yang banyak. Itu yang kita sayangkan. Harusnya banyak tuh mahasiswa yang dagang di situ. Jadi istilahnya kalau di Jakarta disebut palu gada. Palu gada ini apa lu mau gua ada gitu. Teman saya seorang konsultan bilang, "Wan, dalam kategori retail itu kan ada kategori supermarket, minimarket, ya, hypermarket, toko pakaian, toko bangunan gitu. Kamu nggak ada kategorinya dia bilang. Kamu ini toko yang nggak jelas ini sebenarnya. Nggak apa-apa saya bilang nggak jelas. Yang penting kan apanya jelas Bang Arman ya. Omsetnya jelas ya Pak. Ya, omsetnya jelas. Omsetnya jelas. Pertama kali saya buka itu di tahun 2007 di Lampung Bekasi. Tahun 2007
Setahun hanya 1 toko. Kemudian tahun kedua saya buka di Bintara, di Bekasi juga. Dan bulan Juni itu saya buka toko yang ke-100 di Keranggan Bekasi. Sebentar Suwan, itu kayaknya ada yang suaranya ganggu sekali itu. Coba hidupin lagi. Mic-nya hidupin lagi, Suwan. Ya, coba hidupkan lagi. Coba apa mic-nya ada di unmute. Ada unmute yang si Wan punya itu sedang mute sekarang tuh. Coba di unmute. Di mic-nya Suwan, mic-nya di apa dulu? Itu termute itu mic-nya. Mic-nya tolong dibuka dulu, mic-nya. Mikrofon. Masih termute. Masih termute itu. Oke. Itu baru. Ya, oke. Saya nggak nampak tadi, makanya saya stop screen-nya tadi. Ya, oke. Ya. Silakan lanjut. Oke, ini yang di Keranggan Bekasi, ya, sekarang udah 120 dan menyebar di Pulau Jawa sampai Jawa Tengah. Tahun 95 saya lulus dari UNRI, Universitas Riau, Fakultas Ekonomi. Tahun 96 hijrah ke Jakarta. Nah, waktu saya pindah ini dapat hambatan lah dari keluarga besar, karena waktu saya pindah itu saya sudah bekerja, ada PT Ramindo namanya di seberang kampus UNRI di Panam itu, pabrik kayu, sekarang sudah nggak ada. Udah punya istri, anak 1 waktu itu. Mereka keberatan. Sementara di Jakarta saya nggak jelas gitu ya. Saya nggak jelas ngapain di Jakarta. Belum ada yang mau dituju kerja di mana. Cuman karena saya pengen berhasil, saya minta doa sama ibu. Saya minta doa restu, diizin kalau ibu, saya keluar. Saya pergi ke Jakarta. Jadi kalau dulu dilarang, cuman alhamdulillah kalau sekarang ditanya, semua keluarga saya setuju nggak saya dulu ke Jakarta? Setuju kalau sekarang, alhamdulillah setuju. Ada yang nggak setuju kalau sekarang ya. Bahkan banyak adik-adik saya sama ponakan saya sekarang akhirnya bedol desa atau ke Jakarta. Ya, banyak yang ikut di Jakarta juga, dan buka toko juga banyak. Kemudian tahun 96 sampai 2002, 6 tahun lamanya saya bekerja di namanya PT Intanko di Cikarang. Itu sebagai terakhir jabatan saya manajer accounting. Ya, terakhir. Nah, waktu saya bekerja ini saya melihat perbedaan. Kebetulan istri saya orang Sumatera Barat. Dan keluarga istri saya itu sebagian besar ada di Jakarta. Mereka pedagang, punya toko gitu ya. Punya toko, dan saya melihat mereka itu kerja mereka itu lebih santai dari saya. Saya dulu tinggal di rumah kakak ipar di Cisalak, Depok, kerja di Cikarang. Waktu perjalanan 2 jam. Pulang pergi jadi 4 jam. Berangkat subuh, pulang malam gitu. Sementara mereka kerja di toko, kayaknya santai aja gitu loh. Buka toko ya jam 8, nanti jam 8 malam tutup, tapi mereka cuma duduk-duduk. Nah, giliran penghasilan, saya melihat kalah penghasilan saya sebagai manajer itu. Itu kalah. Apalagi kalau ada keluarga yang butuhkan, kita kumpul-kumpul, semua nyumbang, sumbangan saya paling kecil. Artinya penghasilan saya kalah dari penghasilan mereka. Mereka ada yang nggak lulus SD, ada yang cuma lulus SMP, kalah tuh sumbangan penghasilan seorang sarjana. Pengen saya buka usaha waktu itu, dan mereka pendukung. Ya udah lawan, ayo sambil buka toko. Cuman ada masalah waktu itu. Saya ini kan jurusan akuntansi, saya akuntan. Nah, adik-adik tahu akuntan itu kan menghitung, menganalisa. Itu luar biasa tuh kalau menganalisa. Pokoknya ada rencananya, udah saya analisa, udah saya hitung. Dan biasanya kalau sudah menganalisa ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama itu layak, possible. Yang kedua no possible. Nah, yang ketemu dengan saya itu nggak pernah layak. Kalau saya hitung tuh nggak layak terus. Berapa lama saya hitung nggak layak? 4 tahun. Luar biasa. Jadi sudah pengen mulai, 4 tahun tertunda saya memulai usaha itu. Karena apa? Hitungan tadi sebagai akuntan. Dihitung terus itu. Apa-apa dihitung. Jadi kalau saya ingat bodoh enggak saya waktu itu. Hitung sendiri. Nggak jadi habis itu. Bodoh sendiri itu. Hitung sendiri, ya, nggak jadi pula gitu kan. Itu bodoh sendiri namanya. Padahal coba kalau kita buka usaha, buka warung, buka kuliner, buka apa,
ya kan? Ada pembeli, ada omset, dapat uang. Kira-kira uang itu kita hitung nggak? Ya, pasti kita hitung kan? Karena sudah ada yang dihitung. Jadi kalau belum mulai itu jangan hitung, karena nggak ada yang mau dihitung. Itu yang saya ingat pengalaman saya. Sampai suatu hari ada salah satu keluarga itu bilang begini dengan saya, Wan, kamu kan akuntan sering hitung tuh, kalau disuruh buka usaha kamu hitung dulu. Ya, kalau sewa itu berapa, biaya berapa. Nah, ini saya mau buka usaha fotokopi. Waktu itu fotokopi masih ramai, bukan seperti sekarang. Saya beli fotokopi, ya, nyicil, dia bilang, kemudian sewa, ya, kira-kira biaya saya sekian. Itu menurut kamu layak nggak dibuka? Saya hitung. Sebagai akuntan cepat saya menghitungnya. Setelah selesai saya hitung, alhamdulillah saya bilang nggak layak. Nah, syukurnya saudara saya ini nggak percaya dengan akuntan, ya nggak percaya dengan akuntan. Itu syukurnya tuh. Dia buka itu. Saya nggak ketemu dengan dia. Setahun kemudian saya main ke Tangerang, dia buka di Tangerang. Begitu saya lihat tokonya ramai. Bahkan bukan cuma satu, dulu saya hitung itu cuma satu, ada 3 mesin di situ. Dan ramai. Akhirnya begitu saya datang, saya lihat, udah saya bilang, ini toko yang dulu udah rencana cerita dengan saya, iya yang saya cerita itu, yang kamu bilang nggak layak itu kan itu. Jadi aneh juga dalam hati saya, ini yang nggak saya bilang nggak layak, kok dia bisa buka gitu ya. Saya mulai ragu waktu itu, ini ilmu menghitung saya, ilmu akuntansi saya ini ilmu sungguhan apa enggak gitu. Saya ragu-ragu tuh. Nah, yang kedua teman satu kantor ambil angkot. Waktu itu angkot masih ramai, kalau sekarang mungkin semakin berkurang ya, angkutan kota. Beli second, dicicil sama dia, dicicil, kasih serahin ke supir setoran sekian. Wan, coba hitung. Ini kira-kira layak nggak nih? Ya, dengan cicilan sekian, saya dapat setoran, kira-kira bisa nggak di jalan? Saya hitung, nggak layak, memang nggak layak dalam hitungan saya. Nah, sama teman saya ini sama dengan saudara saya tadi, nggak mau dengarkan omongan akuntan, dia ambil aja angkot itu. Nggak sampai setahun, dia punya 2 angkot. Wah, saya ada 2 angkot. Waktu itu saya ponis itu waktu itu. Nggak benar ilmu akuntansi saya ini. Ini ilmu yang keliru nih saya pikir. Nah, setelah saya di bisnis, saya tahu apa yang membuat hitungan saya itu jadi nggak benar. Yang pertama, di akuntansi itu ada yang namanya depresiasi penyusutan. Yang namanya aktiva tetap, gedung itu aktiva tetap, mesin fotokopi itu aktiva tetap, mobil itu aktiva tetap, gitu, angkot itu aktiva tetap, itu disusutkan. Kalau kendaraan paling lama 5 tahun, paling lama, ya 5 tahun. Nah itu saya hitung, karena nanti kalau kendaraan nggak bisa dipakai kan harus gantinya, itu sebagai biaya. Padahal angkot yang di jalan itu ada yang 20 tahun masih jalan, gitu. Layak nggak layak deh, kalau nggak layak kan nggak jalan itu angkotnya. Artinya keliru kan hitung itu 5 tahun gitu. Terus yang lain lagi yang menurut saya keliru juga, akuntansi itu kan data basi, data yang sudah terjadi. Nah, akuntansi nggak bisa memperhitungkan lokasi yang strategis. Lokasi yang ternyata ramai, fotokopi tadi itu nggak dihitung dalam akuntansi. Akuntansi tidak bisa menghitung pelayanan yang baik. Akuntansi tidak bisa menghitung terjadinya disruption di bisnis misalkan. Itu kan nggak hitungan akuntansi. Cuman untuk yang ekonomi akuntansi saya mau kasih klarifikasi sedikit, saya kan akuntan soalnya. Berarti nggak benar dong akuntansi, nggak perlu dong, perlu juga, ya, perlu juga. Karena perlu juga pencatatan itu yang minimal gila akuntansi itu menurut saya. Kalau tahun ini laba kita 10 juta, tahun depan laba kita 20 juta. Padahal 10 juta itu hitungan salah tuh padahal. Hitungannya keliru tuh. Mungkin 10 juta itu rugi mungkin ya. Tapi di buku laba, ya kan? Tahun depan tahun sekarang laba 20, tahun kemarin laba 10. Walaupun hitungan salah, dalam akuntansi itu ada namanya azas konsistensi. Jadi metode menghitungnya harus sama. Harus sama. Sehingga kalau tahun kemarin 10 juta labanya, sekarang 20 juta, itu boleh disebutkan bahwa kondisi sekarang lebih baik dari yang lalu. Nggak boleh. Disimpulkan boleh begitu. Walaupun dua-duanya hitungannya sama salah. Salahnya konsisten gitu ya. Jadi itu kira-kira nanti jangan dibilang nggak perlu akuntansi kata sungguhan gitu ya. Nah setelah bisnis jalan perlu juga akuntansi, pembukuan segala macam sistem perlu akuntansi juga ya. Jadi tapi ini waktu mau masuk tuh susah, akuntansi itu penghambat ya. Tapi setelah terjun dia jadi memperkuat. Oke saya lanjut. Nah bedanya kalau saya itu disebut minimarket. Kalau toko saudara saya, toko kakak ipar saya yang mengajarin saya bisnis pertama kali, disebut toko konvensional. Saya minimarket. Kalau dia konvensional, ya mungkin adik-adik tahu nggak ciri toko konvensional itu apa?
Kalau kita masuk satu toko, kita tahu di konvensional, ini bukan minimarket. Apa kira-kira? Ya, Pak Arfan, apa kira-kira ciri kalau itu toko konvensional, bukan minimarket? Kita tahu nih, ini konvensional nih. Ini minimarket nih, kita tahu nih. Nanti ada tertata rapi. Tertata rapi, ya. Terus harganya tetap, fixed price. Tetap, ya. Dan ditunggu sendiri. Biasanya yang punya nungguin di situ kan. Jadi yang punya tuh nunggu sendiri. Nggak pergi-pergi dia di situ. Pertanyaan saya, kenapa dia tunggu sendiri? Kenapa nggak ditinggal aja? Kalau saya ini kan duduk di sini sekarang di ruangan saya nih, 120 normal jalan nih, nggak saya tungguin. Kalau kakak ipar saya ditungguin sama dia. Nah, pertanyaan saya kenapa ditungguin? Tidak punya sistem. Ya. Tidak punya sistem. Ya. Suatu bisnis jika tidak punya sistem, pemilik jadi sistem. Kalau pemiliknya ada jalan bisnisnya, kalau nggak ada tutup. Contoh sistem gini, di toko kakak ipar saya itu pakai label harga, ada labelnya di sini. Pelanggan kalau mau tahu harga, ya tinggal di toko saya pakai label harga. Pelanggan kalau mau tahu harga, tinggal ngambil spidol, dia tahu harganya 5.000. Ya. Di toko kakak ipar saya nggak pakai label, nggak pakai label harga. Gimana caranya orang kalau mau tahu harga? Nanya ke kakak ipar saya. Ya, kakak ipar saya ada karyawan, tapi karyawan itu nggak hafal juga harga. Jadi kalau kakak ipar saya pergi dari tokonya, apa yang terjadi kira-kira? Ya, tokonya tutup. Tutup ya. Jadi dari dulu sampai sekarang, yang mau beli pulang. Udah 10 tahun kita arisan, 20 tahun lah. Jadi juga. Sebulan sekali itu keluarga istri, keluarga saya sampai sekarang nih. Dari dulu sampai sekarang itu toko kakak ipar saya yang ada itu tutup semua kalau arisan. Jadi kalau arisan satu hari itu kita arisan di Bogor, di Sentul di rumah saya, tutup tuh semua tokonya. Karena kok gimana tokonya ada tutup, kan kita arisan katanya. Cuman begitu ngeliat saya dia ketawa kan. Yang beda kan warnanya katanya. 100 toko nggak ada yang tutup satu pun. Karena nggak punya sistem toko itu. Jadi saya masih ingat dulu pernah salah satu peserta EU di Batam itu, Pak Rektor, dia bilang begini dengan saya, orang Padang kebetulan nih, orang Sumatera Barat juga. Saya tahu Suwan itu kenapa sukses, dia bilang. Setahu saya kan Suwan itu orang Melayu. Ya. Mana ada orang Melayu punya bakat dagang. Yang saya tahu orang Melayu itu pemalas katanya. Jadi orang Melayu itu pemalas. Cuma kalau saya lihat-lihat, iya ya saya pemalas ya. Di Kwansing kemarin kalau lihat orang pacu jalur itu lihat yang dagang orang Sumbar, oh iya rajin mereka ya. orang kita cuma nonton doang ya. Malah yang jadi belanja gitu. Iya, berantamnya. Kalau dia punya sistem bisa dagang, bisa nonton juga sebenarnya kan gitu. Jadi dia bilang itu orang mulai pemalas. Jadi saya bilang gini, saya beruntung. Gini dia katanya, Suwan itu sukses itu karena menjadi sumando saya katanya. Suwan karena menikah sama orang Padang. Jadi diajari sama orang Padang itu. Saya bilang ini, saya beruntung sebagai nikah sama orang Padang, saya bisa belajar dagang. Tapi sebagai orang Melayu, ada untungnya juga saya bilang. Kalau dibilang bakat, menurut saya, bisnis itu nggak membutuhkan bakat. Dagang itu tidak membutuhkan bakat. Jadi saya diajar pertama kali dagang, pergi ke pasar pagi SMK. Di sana pusat grosir alat tulis. Saya buka usaha pertama itu fotokopi, mirip sama kakak ipar saya. Karena belajarnya kan toko mereka. Beli spidol nih. Spidol ini dibeli, ini harga modal, harga beli 5.000. Saya tanya sama kakak ipar saya, udah, saya bilang, ini kan udah. Ini belinya kan 5.000 nih, saya bilang. Berapa saya jual nanti di toko saya? Kata kakak ipar saya, kalau kamu beli 5.000, jangan jual 4.000 katanya. Jangan kamu jual 4.000. Tahu nggak kenapa kalau dijual 4.000? Ya bangkrut tokonya. Rugi pasti. Terus jualnya berapa saya bilang? Nah jualnya kalau beli 5.000 jual 7.000 atau 8.000. Terus apalagi dah ilmu dagang? Udah cukup itu katanya. Ilmu dagang tuh gampang sederhana. Beli berapa, jual berapa, dagang namanya katanya. Oh iya ya saya bilang beli berapa, jual berapa, nggak dagang. Jadi dagang tuh gampang banget. Cuman saya nggak percaya. Saya bilang udah masa itu doang ilmunya, pasti ada ilmu lain lah. Toko udah kan rame, saya bilang pasti ada yang harus saya pelajari. Ini kalau kamu mau sukses, ada empat hal pokok yang harus kamu ketahui sebagai seorang pedagang. Nah ini kakak ipar saya konvensional, dia ngajarin saya ilmu yang dia ajarkan itu sampai hari ini saya terapkan. Itu yang membuat saya sukses. Nah hari ini saya mau berbagi pada adik-adik semua nih, pada adik mahasiswa. Apa 4 hal ini? Ya,
Biar nggak lupa, dicatat aja nih, karena saya akan cepat ngomong ini. Yang pertama, ya, kunci yang pertama, itu harus bisa menjumlah. Ya. Yang kedua, bisa mengurang. Yang ketiga, bisa mengalih. Yang keempat, bisa membagi. Nah, itu ilmu dagang itu kunci sukses di ilmu dagang, kunci sukses di ilmu bisnis. Ada yang catat juga kayaknya. Jadi gini, menurut saya, ya, setiap orang bisa berbisnis, setiap orang bisa dagang, punya bakat ataupun tidak. Saya nggak pedagang, orang tua juga pedagang. Jadi punya bakat, tapi menurut saya semua orang bisa belajar untuk berbisnis. Nah, kemudian kalau dibilang malas, saya bilang, saya setuju. Memang saya akui saya ini malas, saya bilang. Ya. Jadi dulu biasa lah di kampung kita main kerja segala macam kan gitu. Cuman gini saya bilang, kakak ipar saya yang ngajarin saya itu rajin. Dia buka toko tuh dari pagi sampai malam, nggak pernah tinggal tokonya. Dia bilang ke saya gini, Wan, saya ini bangun subuh itu mandi, habis itu sholat subuh, setelah itu sarapan, buka toko. Nanti zuhur, asar, isya, maghrib, isya, tutup toko saya, istirahat saya, ya, istirahat. Habis itu nanti ulang lagi katanya, besok begitu. Itu sudah berapa lama? Sudah 30 tahun. Itu tokonya, tahu nggak berapa tokonya setelah 30 tahun? Tetap satu. Nah, karena apa itu? Karena tidak ada sistem. Karena rajin. Rajin. Jadi nungguin. Kalau rajin itu satu deh. Saya malas. Saya toko pertama itu cuma 3 bulan, toko pertama. Nggak mau saya di toko itu. Malas saya. Habis itu saya tinggal toko saya. Tapi gara-gara malas, toko saya 100 hari ini. Tahu nggak kalau saya rajin, berapa toko saya? 1. Kalau malas, 100. Jadi apa namanya, kalau yang masih belum punya usaha itu, atau yang sudah punya usaha hari ini, mungkin masih 1 itu karena masih rajin, saya yakin. Kalau yang belum punya usaha itu masih sangat rajin itu biasanya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kios saya pertama, ini buka juga saya kios pertama. Ya. Ini yang tadi saya bilang toko alat tulis fotokopi ukuran 3x6 meter, karena dananya terbatas, sudah penting mulai aja. Kemudian selama 2 tahun saya overlap. Saya kerja dan sambil usaha juga. Saya berintis 3 toko sambil bekerja. Akhirnya punya 3 toko, penghasilan lebih tinggi dari gaji, baru saya keluar. Tahun 2003-2004, saya mengembangkan bisnis saya pertama, namanya Toy Smart yang pertama itu, toko mainan, spesialis mainan, sampai 36 toko. Ini juga tersebar di Pulau Jawa, sampai ke Jawa Timur, tapi karena kecepatan tumbuh, tidak dibarengi dengan perbaikan sistem, perbaikan manajemen, saya bangkrut. Ya, jadi udah ikut EU juga tuh, rektor bangkrut juga, nggak menjamin juga kita ikut EU pelatihan apa segala macam itu bangkrut ya. Nah kemudian 2 tahun saya bangkrut, 2005-2006 terpuruk, 2007 sampai sekarang ada 120 toko. Saya juga sekarang sudah mulai online, silakan kalau ngecek di marketplace juga banyak kelihatan online Edelmart, ada di Shopee, Tokopedia. Itu pada Desember. Ini hikmah COVID menurut saya nih. Setelah COVID itu, ya toko saya masih buka, cuman ya sama seperti yang lain. Ya. Orang sudah mulai beralih banyak ke online. Saya pikir kalau saya nggak beralih, akan berat. Awalnya cukup berat saya mau masuk ke online ini. Awalnya hanya 0,01% dari omset offline. Kan toko saya ini offline nih. Itu hanya 0,01, bayangkanlah, kecil banget. Tapi setelah anak saya masuk, ya, dia kritik saya, apa nih jadul katanya gitu. Akhirnya saya belajar online, jadi saya nggak mau kalah dengan anak muda, jadi saya belajar juga. Dan alhamdulillah sekarang sudah di atas 3% omset saya dari offline. Ya. Nah, proyeksi sampai akhir tahun ini bisa 5% dari omset offline. Artinya 5% dari 120 toko, sekitar 6 toko omset online saya. Dengan modal yang lebih kecil tentunya. Ya, target saya 3 tahun, 4 tahun ke depan sudah setengah omset saya dari online nanti. Selama COVID juga, alhamdulillah perkembangan bisnis saya juga tidak berhenti. Februari 2020 persis sebelum COVID itu outlet saya 90, ya. Kemudian saat ini 120, jadi ada nambah 30 selama COVID sampai sekarang. Jadi saya yakin bahwa bisnis itu tergantung dari kita.
Walaupun tantangannya nggak kecil untuk retail, untuk bisnis retail ya. Dengan COVID itu retail offline seperti saya, tapi tetap bisa tumbuh. Dan target akhir tahun ini nambah 10 toko lagi. Sekarang ada beberapa toko sedang persiapan sampai akhir tahun 130. Dan satu lagi, nah ini baru mulai nih, tapi saya kadang-kadang senang aja cerita sih. Tahun 2003 saya pasang target karena banyak teman-teman membujuk saya nih. Dari dulu saya menolak sebenarnya IPO ini. Tapi setelah lihat teman-teman saya yang IPO luar biasa. Ada teman saya IPO itu yang saya tahu bisnis jauh di bawah saya lah. Bisnis jauh di bawah saya, modal jauh di bawah saya gitu saya lihat. Dia bisa mendapatkan hampir 10 kali besaran bisnisnya dia. Ya. Ini teman dekat kebetulan, dan konsultannya teman dekat saya juga. Jadi yang konsultannya teman dekat saya, yang dikonsultani teman dekat saya, itu bisa terima dana di atas 100 miliar, hanya melepas sebagian sahamnya, hanya 30% saham. Makanya setelah saya cerita ngobrol-ngobrol, dia ngejar banget tuh, ayo Suhuan, kapan mau gue konflik? Terus ada yang menarik Bang Arman, adalah dia bilang, ini saya baru dapat, nggak pernah kepikir selama ini. Dia bilang apa? Ada satu yang menarik sama Suhuan katanya. Kenapa kita kejar? Dia bilang. Suhuan artis katanya. Loh, artis, orang saya nggak pernah muncul di mana-mana. Ya, punya banyak jaringan. Justru yang punya jaringan kejar orang gitu. Yeah. Karena apalagi jaringan positif dia bilang. Itu kan ya sama lah. Mungkin kalau siapa tuh aktor yang robot trading gitu ya Binomo, mereka kan banyak artis yang kejar sama orang. Nah, ini bukan seperti itu. Artinya kan banyak peminat Suhuan katanya. Itu bisa hal yang sangat positif. Suhuan jadi ketua UNRI, ketua AMRI, dia bilang gitu teman-teman. Ketua positif sekali katanya. Kepercayaan orang itu. KKS lagi. Bahkan teman saya itu agak cukup terkenal juga, walaupun nggak terlalu inilah. Dia sekarang kemarin itu kapitalisasinya. Jadi dia bisa jadi 10 kali lipat dari modal yang ada. Itu sekitar 400 M. Oh iya. Lepas sekian persen itu 30% dapat sahamnya itu 100 miliar lebih. Itu 30%. Nah hari ini ya, kalau mau dicek di gampang tuh di bursa efek itu kan. Itu bisa yang bursa efek ya. Ya hari ini kapitalisasi sudah 800 miliar. Iya betul. Hari ini. Targetnya akhir tahun itu bisa 2 T, jadi saya tertarik juga. Cuman hati-hati katanya, kalau gitu-gitu nanti ya bisa masuk daftar tuh. Ya. Jadi perhatian juga. Jadi ada juga risikonya. Tapi enggak lah, ini lagi pikir aja lah. Ya buat adik-adik biar semangat lah ya. Startup juga banyak orang yang kok masih rugi mereka. Itu Bukalapak itu masih rugi, Bukalapak itu. Dia dapat 21 triliun itu. Masih rugi. Belum pernah untung. Dibeli sama orang gitu. Kemarin Goto kan. Ya bagian belajar saham saya kira juga menarik untuk investasi di sahamnya. Tapi kalau bisa kita punya bisnis nanti bisa di go public kan lebih hebat lagi kan. Nah setelah COVID alhamdulillah bisnis saya juga berkembang. Jadi waktu tahun ajaran kemarin itu Idolmart tuh lebih ramai daripada sebelum COVID. Kalau waktu dengan COVID pasti lebih ramai. Tapi dibanding yang sebelum 2019 lebih ramai lagi. Karena apa? Satu, orang selama 2 tahun nggak sekolah, nggak beli buku dia, nggak beli segala macam, jarang lah dia beli itu. Tasnya rusak semua itu. 2 tahun tas rusak semua, pulpen sudah nggak ada, penggaris sudah nggak ada, jadi beli mereka itu semua. Jadi malah sekarang lebih ramai daripada sebelum COVID. Daripada sebelum COVID. Bahkan ada lagi yang lain. Banyak toko-toko yang toko alat tulis gitu yang selama COVID tutup, pengaruh. Jadi waktu tahun ajaran kemarin dia nggak punya pilihan, dia beli ke saya aja. Pesannya nggak ada gitu. Iya. Dapat berkah juga dari COVID itu kan. Artinya mau beli ke toko lain yang dulu selama ini banyak jualan buku nggak ada lagi. Hanya buku karena pada tutup gitu. Iya. Ini ada brand lain dari Idolmart, sister brand namanya Idolaku, ini di Cirebon, di Ciremai. Ini luasnya ini Cirebon ya? Ini Cirebon. Ini luasnya kira-kira 16 meter lebar, pancong ke dalam ini. Tidak cukup lebar. Ini juga cukup ramai ya, di Cirebon. Apa aja di sini? Gimana? Dijual sama dengan Jakarta. Mirip-mirip aja. Mirip-mirip aja. Cuma brand lain lah. Brand lain. Yeah. Nah, selain itu memang saya juga punya bisnis-bisnis yang sifatnya wakaf ya, wakaf produktif. Ini di Sentul, di masjid saya Jabal Nur, saya ketua siswa di situ. Ini saya buat JNMAR namanya, karena nama masjidnya Jabal Nur. Jadi JNMAR, ini sembako kalau ini. Ini kayak 212 Mar, tapi bukan 212 Mar.
Kita manage sendiri, saya bangun sistem sendiri, dan kalau 212 Mart itu kan kumpul uang masyarakat, ya, baru buka gitu. Kumpul lagi, buka lagi, kumpul lagi, buka lagi, tapi pada tutup semua gitu. Kalau ini enggak, ini saya buka dulu. Setelah saya buka baru saya bagi ke masyarakat. Jadi beda ini jalan, dan ini alhamdulillah profit lah. Karena kita bangun di lahan ini, di lahan masjid, jadi nggak sewa. Kalau 212 Mart itu sewanya berakhir di tokonya itu. Kalau ini ya udah nggak ada biaya, cuma sumbangan ke masjid aja kalau diuntung kan. Kalau karyawan kan tergantung ramai ya. Kalau ramai karyawan, kalau ramai tokonya banyak karyawannya. Kalau nggak ramai tokonya kurangi karyawannya. Jadi ya otomatis dia untung. Ya, ini wakaf produktif yang saya berikan. Dan di dalam itu yang menarik kita ada rak sedekah namanya. Ini siapapun boleh ngambil nih. Orang awam pun boleh ngambil. Jadi udah ratusan orang yang ngambil nih. Di sini ada minyak goreng, pokok-pokok lah ya. Beras yang terutama. Jadi kalau mereka nggak punya beras, mereka bisa datang sini, bisa diambil di rak ini. Dan rak ini selalu terisi. Awalnya saya ngisi, tapi lama-lama yang lain juga ikut ngisi. Karena orang mikir dia beli minyak goreng 2 bungkus ya, 2 liter. Ini kalau dibawa ke rumah, semua jadi kotoran aja di rumah. Tapi kalau dititip di rak ini 1, insya Allah menjadi amal yang bisa dibawa ke akhirat nih, modal-modalnya dia. Jadi banyak orang yang tergerak untuk mengisi rak ini. Rak ini nggak pernah kosong. Yang lain saya juga buat di Universitas Riau di Fakultas Ekonomi, ini kedai kopi ya, kedai kopi ini juga sama wakaf produktif juga. Saya bangun di sini, saya hibahkan, tapi masih saya kelola. Jadi masih saya kelola karena kampus belum tentu bisa mengelola saat ini ya. Dan saya kelola dan profit karena ramai terus. Saya kalau datang siang aja nggak bisa duduk ini di Panam nih. Jadi kalau datang ke Panam silakan mau lihat kedai kopinya. Profitnya saya hibahkan untuk pengembangan perusahaan di kampus saya. Nah itu aja mungkin Pak Arman, sudah 16.44 ya. Jadi itu sekilas lah saya cerita. Nanti mungkin di lain waktu bisa offline, bisa lebih panjang lagi ceritanya. Ya. Jadi sekedar aja buat motivasi buat adik-adik semua. Tapi sekali lagi harus segera mulai. Ya. Jangan terlalu hitung-hitungan. Mulai itu kan bisa dengan skala yang kecil sekali. Buka merobak terus sedikit modalnya cuman ya. Di online juga malah tahap modal HP doang. Modal gadget bisa buka. Banyak sekarang kan pelatihan juga banyak ya. Bagaimana bisa jadi apa namanya? Jadi grosir, jadi apa di situ. Jadi saya kira harus segera dimulai dan paling bagus mulai itu sejak mahasiswa. Karena kalau gagal pun di mahasiswa itu kan kita masih mahasiswa itu. Karena orang ini punya jatah gagal katanya. Jadi kalau jatah gagal kita 3 kali, baru gagal 2 kali, habisin buru-buru sekali itu. Biar nanti setelah lulus kuliah tinggal sukses saja gitu. Jadi nggak bisa belajar sama seperti belajar berenang itu nggak bisa baca buku kan. Nggak bisa aja baca buku. Bayangkan baca buku untuk belajar berenang, belajar pakai teori. 3 bulan buku tuh kita hafal. Sehingga kalau dites ada mid test itu nilainya pasti 100 ya, A sempurna itu. Nah kira-kira kalau terjun ke kolam renang bisa berenang nggak? Tenggelam ya. Bukan begitu caranya berenang. Terjun aja dulu. Ya. Terjun aja dulu ke kolam itu. Jangan yang dalam, yang agak dangkal dulu lah, yang sudah ada gitu. Nah bergerak pelan-pelan. Nah itu seminggu sudah mulai bisa ngapung-ngapung. Sebulan belajar udah bisa berenang. 3 bulan 6 bulan mahir. Setelah mahir bisa ngajarin orang berenang nggak? Bisa. Ya, bisa. Nah masalahnya kadang-kadang mohon maaf di sekolah di kampus itu yang ngajarin berenang tuh orang nggak bisa berenang. Nah itu yang kadang-kadang jadi nggak bisa berenang mahasiswanya gitu. Jadi bagus sekali program seperti ini saya kira. Ini mudah-mudahan yang ngajarin orang berenang ya. Bang Mustari itu orang bisa berenang, pengalaman panjang itu beliau di Jakarta ya. Jam terbangnya sudah panjang sekali pengalaman dan pulang kampung untuk berbagi. Saya kira luar biasa tuh ya. Bang Mustari lebih hebat daripada saya tuh. Nah ada cepat tangkap gitu kan ya. Ada yang lain juga lah saya kira. Jadi orang-orang yang hebat berenang tuh yang ngajarin berenang. Insya Allah kalau yang ngajarinnya hebat itu berenang juga bisa hebat. Itu aja mungkin Bang Arman, silakan kalau ada yang mau bertanya barangkali. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gabung juga Adinda Evlita Yohana ya, dari Semarang, Undip, dosen. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih saya di orang Cegonti. Assalamualaikum Bu Evlita Yohana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi terima kasih. Jadi rupanya boleh malas ya. Kalau malas bisa 120 jadi retail kan. Gitu. Tapi harus punya sistem, punya apa kan gitu tadi. Ya malas tapi rajin bangun sistemnya, rajin belajarnya. Itu nggak lanjutin tadi itu. Iya nggak, maksudnya mancing yang lain-lain kalau malas. Bernama kalau buka kamera aja malas tuh gimana gitu kan. Ya udah, silakan. Itu ada yang bertanya saya lihat. Adinda Puryanto, sebutkan dari mana.
terus siapa Bapak mahasiswa atau apa sekarang? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Puryanto, saya domisili di Pangian, Kuansing. Ya. Sekarang statusnya masih mahasiswa semester 3 di Padang. Masya Allah di tahun 2020 suhuan, saya pernah ngejar jadwal suhuan di zona kafe, tapi nggak terkejar waktu itu. Wah. Ada di zona kafe, kawan-kawan Benar-benar undang waktu itu kan masih ingat tuh. rupanya Suwan. Iya. Kalau Makanya go dia public pas tahu lagi. jadwal ini tadi kan saya langsung Ya, ya. itu langsung sediakan waktu itu. Iya, Ya, iya. Suwan, mohon maaf. Pertama saya ingin apa yang Suwan sampaikan tadi. Mohon maaf tapi Suwannya nama atau memang suhu ya? Atau Enggak, gimana? dia nama panggilan Suwan. Namanya gitu. Wan Hasim Muhammad. Iya. Oh, Pak Wan ya, oke. Suhu, ya. Takutnya nanti menyalahi kaidah panggilan gitu kan. Enggak apa-apa. Nama nggak pop, apa. nama selebriti itu. Nama selebriti. Ini terkait pemaparan dari Suwan tadi sangat luar biasa ya kan menurut kami. Pertama tadi tentang konsep-konsep minimarket yang dibuat di Jabodetabek tadi. Kebetulan itu yang baru terbayang di pikiran saya mau dibikin di sini gitu. Tapi ternyata sudah ada orang Kuansing yang telah sukses bahkan telah sampai 120 cabang itu. Itu sangat luar biasa dari. Kemudian yang kedua tentang penjualan yang ada rak sedekah tadi itu sangat luar biasa tadi. Dan itu konsep sebenarnya sudah terpikir juga. Saya mau bikin itu juga sebenarnya untuk beberapa tahun ke depan gitu. Tapi saya ingin bertanya di sini bagaimana cerita Suwan memulai pertama kali itulah pokoknya. Modalnya dari mana? Karena memang terkendala kalau untuk buka minimarket kita tahu kan modalnya mungkin bisa ratusan juta gitu. Kebetulan mungkin saya punya bangunan sekarang alhamdulillah sedang direnovasi. Rencana memang mau dibikin untuk minimarket gitu. Tapi bukan konsepnya mainan atau palu gada, tapi mungkin lebih ke minimarket sayuran dan buah segar untuk skalanya mungkin di kecamatan gitu. Mohon masukan, arahan atau bagaimana cara memulainya di awal gitu. Mungkin itu saja dulu. Mohon maaf. Mantap. Ya, Adinda Puryanto asli Pangian di Padang, di kuliah di mana? Fakultas apa? Sekarang kuliah di Akademi Refraksi Optimetris di Aro, Padang di Steba. Oh, asli Pangian. Gitu ya. Dulu Suwan saya dulu pernah kuliah Jakarta juga. Pernah baca profil Suwan dulu, tapi nggak tahu itu orang Kuansing gitu. Karena di majalah apa gitu pernah muncul gitu. Ya, Tempo juga ada dulu itu kan. Sebelum bangkrut Tempo ya Suwan ya. Setelah itu Suwan tidak pernah lagi. Iya, jadi hilang lagi itunya beritanya gitu. Silakan langsung aja Suwan biar nggak lupa nanti. Ya. Baik, wah luar biasa nih Puryanto ini sudah punya rencana bahkan sudah ada bangunan. Jadi saya kira ya udah kalau udah action sudah action ini udah action ya. Tinggal lanjutannya. Itu bagus itu. Jadi memang harus segera action. Ya, harus segera jangan apa namanya? Jangan diam gitu ya. Jadi memulai ikut ini aja udah action sebenarnya ini. Ya asal dia ikutnya serius gitu ya. Itu udah action. Apalagi udah punya bangunan itu untuk menjadikan toko ya. Saya kira sangat menarik. Nah, untuk modal itu gini, saya masih ingat waktu pertama kali mulai itu ya yang bisa saya buka aja gitu. Kalau yang kios itu kecil tuh. Kios itu 3x6 modalnya pinjam dari keluarga. Istri punya perhiasan disimpan kan. Kalau dia baru dipakai itu kalau ada kondangan. Saya bilang daripada disimpan, olahin dulu perhiasannya. Kemudian dari kantor pinjam saya, kan masih kerja masih pinjam dari kantor. Bahkan pakai kartu kredit pernah. Nah kalau kartu kredit saya nggak berani sekarang. Saya nggak berani ngajarin. Jadi kan karena ditanya saya bisa jawab waktu itu. Jadi apply Citibank disetujui tarik cash 5 juta, ya kan. Jadi cuman kalau kartu kredit pernah saya cerita begitu. Kira-kira 6 bulan saya cerita salah satu peserta bilang gini, Suwan tolong doakan saya. Saya memulai bisnis murni dengan kartu kredit, dia bilang. Bisnis saya bangkrut. Saya dikejar-kejar sama debt collector katanya. Saya pakai kartu kredit sampai 3 katanya. Dalam hati saya, wah saya cerita dulu mungkin dia ngikutin. Jadi kartu kredit saya nggak sarankan. Jadi kadang-kadang kalau ke mall itu pernah juga tuh saya ke mall sama istri ditawar kartu kredit. Pak, kartu kredit gitu kan. Terus saya bilang apa? Saya dulu punya 10, saya bilang kartu kredit saya gunting semua saya. Jadi orang tua gitu. Waktu saya pas mau keluar mall, tadi kan masuk mall waktu keluar dia bisik-bisik sama temannya mungkin, lu berani nawarin ke bapak itu kan? Mungkin dia ngeliat saya jerih begitu ya. Jadi itu cara yang saya lakukan pertama waktu itu. Nah kemudian saya punya contoh itu toko yang ketiga. Kalau toko yang kedua itu modalnya lebih sedikit.
toko yang kedua. Kenapa? Karena di toko pertama saya bisa utang barang. Jadi setelah dia berjalan, omsetnya kan naik bagus tuh. Nggak dikasih utang sama orang. Utang dagang namanya. Nggak dikasih utang karena saya kan kios kecil. Kecuali kalau kita gini, kalau kita bukanya langsung besar, macam Endelman sekarang, orang ngirim barang, mereka percaya. Kios kan nggak bisa kirim barang, kamu tuh bisa belinya banyak kan. Gimana cara jual nanti. Jadi cuma saya tetap memberanikan diri meminta utang sama supplier, sama grosir di pasar pagi. Nah, gimana caranya? Jadi saya pilih grosir yang cukup banyak, saya rutin belanjanya, yang cukup kenal dan 6 bulan rutin. Itu toko saya bersatu. Saya bilang gini, saya pesan barang, uang saya targetnya 3 juta belanja. Sengaja saya pesan 5 juta. Kan belanja udah rutin 6 bulan kan, 5 juta saya pesan. Begitu selesai pesan, saya bilang, Pak, Bapak kan nyiapkan barang saya dulu kan, saya mau belanja klien lagi. Oh ya silahkan, nanti kamu belanja, setelah belanja klien baru kesini ambil barang. Biasanya saya ambil barang ke dia, karena belanja nggak banyak ke dia. Nanti dari situ saya baru diantar sama karyawannya ke stasiun kereta. Saya naik kereta tuh dari Beos ke Cikarang. Nah, begitu saya selesai belanja, saya datang ke dia, uang saya 3 juta. Pak, berapa Pak? Saya bilang, 5 juta katanya. Persis dugaan saya. Saya bilang gini, saya pakai trik nih, tapi bukan trik untuk menipu ya. Ini trik untuk bisnis. Pak, aduh kurangin aja Pak, utangnya saya bilang. Kenapa katanya? Uang saya 3 juta rupanya tinggal Pak, katanya gitu. Tapi saya akan pesannya 5 juta. Waduh, gimana mau ngurangi? Ini pasar pagi udah mau tutup nih, dia bilang. Ya kan? Cuman dia ingat, selama ini kan saya belanja sama dia rutin. Bagus, naik terus nih. Udah, ini aja deh, gampang. Kamu ini aja, kamu tanda tangan, kamu terima fotokopian fakturnya. Tanya. Ada lagi, kamu bayar ya. Dalam hati saya, alhamdulillah dikasih utang saya sih. Tapi kalau dia mau mengurangi barang waktu itu, saya nggak akan belanja ke toko dia lagi. Saya mau bisnis jangka panjang, bukan bisnis jangka pendek. Saya akan cari yang lain. Artinya saya dikasih utang sama dia. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, cari lagi supplier yang grosir yang lain. Nah, grosir satu ini ibu-ibu, kita panggilnya Cik lah, orang keturunan ya. Karena karyawan saya udah ngasih ke saya. Ini yang sama Cik ini jangan seperti kemarin ya. Kalau Suwan buat seperti kemarin, dia orangnya galak nih. Pasti Suwan diusir nanti. Toko kita butuh barang dia nih katanya. Saya bilang, nggak usah takut, saya bilang. Kalau ditolak, kita tahu kenapa ditolak. Ya kan? Kita berani aja, saya bilang. Saya maju kan, tapi begitu ketemu muka gitu, yang ngeper juga. Mau ngambil kemana nggak takut-takut juga. Akhirnya saya bilang gini, langsung saya ngomong terus terang, Cik, saya kan belanja di sini. Kan belum dihitung, saya belanja lagi ke tempat lain. Nanti waktu saya bayar ke sini, uang saya kurang gimana, Cik? Wah, gampang. Kamu bawa aja dulu. Saya bilang sama karyawan saya, tuh gampang, saya bilang. Ternyata hutang itu, sodor-sodorin. Hutang itu mesti diminta. Nggak, ayo utang, nggak begitu. Diminta utang itu. Nah, itu dulu, Pur. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang sulit nolak utang. Nah, itu sudah. Jadi, beda tuh susahnya, sama-sama susah. Telepon saya itu kan beredar, telepon orang terus, supplier dulu. Ayo Pak Wan ambil barang saya kasih kredit lah sebulan 2 bulan gitu kan. Saya bilang janganlah, udah banyak barang seperti itu, saya bilang nanti udah bagus, saya bilang nolak utang yang susah sekarang. Ya. Kalau belum jalan, nolak utang yang susah. Kalau udah jalan nolak utang. Nah, toko yang kedua kembali. Begitu buka toko kedua, saya kan sudah utang nih. Saya buka toko kedua nggak usah nambah barang, nggak usah beli barang lagi, tinggal nambah hutang. Nah itu hebatnya kalau kita buka cabang itu. Karena gini, kalau kita bilang ke salah satu toko, utang saya sebulan, jadikan 2 bulan ya, 3 bulan, nggak bisa, utang dagang sebulan. Mau 3 bulan ke laut aja lah. Tapi saya bilang gini, saya buka toko satu lagi, utang saya, belanja saya selama ini kan 10 juta. Karena buka satu lagi, belanja saya 20 juta. Utang dalam 1 bulan, boleh nggak? Boleh. Mau kali 2, kali 4, kali 5 silakan. Pertambahan karena buka toko itu oke. Toko kedua itu saya sewa. Saya tanya gini sewanya, berapa harga sewa? 10 juta. Coba, kalau kita ditanya harga sewa bilang 10 juta, berapa kita tawar? Kalau 10 juta setahun, ini kios ya, toko yang kedua nih. Berapa kira-kira? 8 juta paling. 8 juta. Yang lain berapa nawarnya? Saya nggak nawar 8 juta. Saya nawar itu 12 juta. 12.
Tapi bayarnya setahun sekali, sebulan sekali, ya kan? Saya bilang saya nggak nanggung. Iya. Saya jadi 12 Gitu. juta, cuman mohon maaf, bisa nggak saya bayar sebulan sekali? Yang punyanya mikir kan? Oh iya juga ya, sebulan sekali lumayan tambahan belanja dapur tiap bulan katanya. Dengan sejuta toko saya buka, barang datang. Iya. Barang datang. Hanya peralatan aja yang saya beli. Itu pun sebenarnya kredit juga. Saya cuma ingat modal toko kedua cuma 2 juta. Kios pertama modalnya 36 juta utang semua. Kios kedua 2 juta itu cuma 2 juta. Nah, kemudian ketiga. Yang ketiga, ini cerita agak panjang sedikit, tapi saya singkat aja lah. Ketiga itu saya bangun. Iya, no. Saya bangun. Bisa utang lah bangun itu ya. Nah, waktu sudah berdiri, saya kan bisa nambah utang. Tapi toko ketiga ini luas. Kios luas. 5 kali kios. Jadi begitu isi barang saya, seperti pesawat terbang, bandara itu, yang isi sedikit lapangannya kosong gitu. Apa yang dibuka? Ini kalau dibuka nggak layak. Masa isi barangnya cuma 20%? Saya hubungin supplier. Saya cari supplier. Supplier apa aja? Yang penting bisa utang. Atau konsinyasi. Bisa nggak naruh barang ke toko saya? Ya kan? Iya. Berapa yang saya hitung itu? Ada sekitar 50. Apa yang terjadi? Sebagian besar diusir saya. Sebagian besar saya diusir. Tenang, nggak minta utang, Gus. Kita tahu minta utang. Gitu. Tapi dari 50, saya dapat 1. Itu supplier, dia ekspor barang ke Korea, pakaian. Kebetulan ada pakaian yang nyetok di gudangnya. Jadi nggak terlambat kirim atau macam-macam lah, sisaan kadang-kadang terlambat kirim. Pokoknya ada kan yang stoknya numpuk itu. Saya bilang, mau nggak taruh di toko saya? Nanti kalau laku, saya bayar modalnya, untuk saya ambil. Daripada di gudang 2 tahun, mau dia. Jadi saya jual lah baju-baju ekspor dari ke Korea itu. Bajunya bentuknya aneh-aneh itu, macam-macam lah. Saya tuh nggak pernah pikir mau jualan baju, nggak pernah terpikir sampai sekarang mau jualan baju. Repot jualan baju, apalagi baju ABG gitu ya, baju pakaian bermodel itu kan susah pilihnya. Ya ini buat saya ya. Ini itu kuncinya satu. Saya kalau jualan produk di Edolmart itu kunci salah satu. Kalau satu produk saya dibeli orang nggak? Ini kan spidol nih. Coba kalau tinggal 1 spidol di toko saya dibeli nggak? Kira-kira sama pelanggan dia butuh spidol. Spidolnya spidol warna biru. Tinggal 1, dibeli nggak kira-kira? Beli. Tapi coba kalau beli sepatu, tinggal sepasang sepatunya. Kita beli sepatu, tinggal sepasang. Kita beli nggak sepatu itu kemungkinan? Biasanya enggak. Ukuran, warna, model. Saya nggak mau jual sepatu. Pokoknya saya jual barang satu itu dibeli orang. Nah, gitu. Itu yang saya mau. Kenapa saya nggak mau jual pakaian? Ya. Istri saya kalau beli di mall tuh kadang-kadang satu mall jalan tuh nggak ketemu tuh bajunya. Dapat, saya bilang nggak ada katanya. Saya bilang, satu mall ini nggak ada baju, nggak ada katanya. Jadi pilih itu lama. Jadi saya kalau sama istri itu saya gandeng istri saya biar kelihatan mesra sama orang. Itu biar nggak lepas ya. Gandengan belanja deh. Ya, kira-kira gitu. Saya nggak pengen jual baju tadi, tapi toko saya berisi. Udah saya isi barang yang saya bisa utang. Setelah setahun kemudian saya udah punya modal, nggak ada lagi barang itu. Berisi barang-barang yang saya inginkan. Jadi artinya tadi kan pengen dagang buah misalkan. Nah buah itu kayaknya baru pertama kali berat untuk utang itu. Ya busuk kan. Mau diambil. Kalau barang nggak laku dia tarik barang masih bisa. Kalau buah ditarik tinggal busuk ya kan nggak bisa. Jadi maksud saya bisa ditawarkan barang lain, bisa jadi barang lain. Jangan terlalu idealis dengan barang yang kita inginkan. Apa aja jual aja dulu. Yang penting mau. Gitu ya. Ajak teman bagi hasil. Ajak teman yang punya makanan, punya apa, titip di situ. Kalau titip itu kan mereka modalin kita. Pokoknya yang jalan dulu, ya kan? Nanti kalau sudah jalan, nah, baru kita perbaiki. Gitu kira-kira. Tapi dengan tempat saya kira sudah oke, tinggal jalan itu. Ya, harus segera. Ya. Bahkan walaupun belum tempatnya selesai, kan bisa buka lapak, pasang tenda bisa buka di situ. Ya, jangan tunda. Ya, ajak teman-teman, ajak orang lain, ajak siapa yang mau. Ya, konsinyasi misalkan, kan bisa laku segera. Itu ya kira-kira. Agak panjang ceritanya. Terima kasih. Ya. Satu lagi boleh nggak, Soban? Tentang perizinan gimana biasanya kalau minimarket dengan toko konvensional? Nah, ini kan baru mulai nih. Saya 10 toko pertama, nggak usah pusing dengan perizinan. 10 toko pertama tuh nggak pakai izin saya. Karena kalau toko-toko kecil itu biasa nggak, cuek aja lah gitu ya. Artinya nggak akan
ditutup Pemda karena ditutup pemerintah karena kita nggak pakai izin gitu. Jadi jalan aja. Kalau sekarang saya pakai izin lengkap, ditutup orang kalau saya sekarang. Tapi kalau baru-baru mulai gak usah pikirin. Jadi banyak orang nggak mau buka toko itu karena izin. Jangan pikirin itu, buka aja dulu. Bahkan gini dulu, saya pernah buka toko di Malang, kan baru-baru mulai itu. Jadi di Malang itu teman ini nanya ke saya, izinnya gimana ngurus? Dia cobalah ngurus izin minta siup, minta segala macam, NPWP, waktu itu ya zaman itu ya. Terus dia bilang, aduh susah Suwan ternyata buka toko itu izin. Saya bilang nggak usah izin, buka aja. Saya bilang pulang dia, pulang dia buka, pasang merek kan, ada merek itu, datang tuh Dispenda itu. Ini tokonya nggak ada izin, pajak reklamenya nggak ada izin nih. Dia bilang apa? Justru saya mau tunggu Bapak katanya. Justru saya mau ngurus ini, saya nggak ngerti cara ngurusnya. Apa yang terjadi? Lebih gampang, hanya modelnya KTP doang. Bahkan itu uang lagi bayarin sama dia. Jadi di Indonesia itu, mohon maaf nih, Bapak dosen, ya, itu lebih gampang maaf daripada permisi. Permisi itu susah, itu lambat itu. Maaf lebih gampang. Gitu. Iya. Ya, itulah Indonesia ya, itulah Indonesia. Beda sama Australia pasti beda lah. Ya itu, jadi buka aja dulu, izinnya nanti nyusul aja lah itu. Modal nekat dulu. Nah ini ada lagi, terima kasih ya Adinda Puryanto, orang Jawa Pengean. Asli benar. Asli Pengean. Ini Iksanul Hamid ya, langsung aja deh. Bacanya ini, coba lebih bagus langsung. Saya ada juga di ruangan chat, saya lihat. Silakan Adinda Iksanul Hamid. Oh baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rektor Unik, Pak Nopriadi. Selamat sore Pak Suhuwan, dan selamat sore untuk pemirsa semuanya di Zoom ini. Saya kebetulan alumni mahasiswa Unik tahun 2020 Pak. Saat ini saya sebagai seorang marketing di salah satu kacamata. Saya ingin bertanya Pak, angkatan saya nih rata-rata ya, anak-anak muda itu sehabis dia tamat kuliah, konsep pemikirannya itu dia ingin bekerja di perusahaan atau di kantor. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara konsep pemikiran anak muda yang seperti ini supaya bisa menjadi seorang wirausahawan? Karena saya juga mendengar dari satu seorang pengusaha, dia mengatakan begini, berpikirlah menjadi seorang bos, jangan berpikir menjadi seorang anak buah. Gitu. Saya mohon Pak sudut pandangnya. Terima kasih. Ke siapa nih? Ke Suhuwan nih. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Dia marketing nih. Marketing ini bagus. Jadi gini, ada gini, bidang ilmu itu ya. Itu semakin spesialis semakin nggak bagus katanya. Ya, semakin spesialis semakin nggak bagus. Justru semakin dalam menguasai bidang ilmu, satu bidang itu makin nggak bagus dia. Ya. Saya cerita, ada teman saya dokter. Dia dokter spesialis. Jadi bahkan subspesialis lagi. Jadi kalau dokter itu spesialis itu S2, mungkin S3-nya lah gitu ya. Dokter bedah dia. Diajak sama temannya, dokter umum, sesama dokter umum, buka klinik. Nggak mau dia. Ngapain buka klinik? Berapa hasil gaji klinik itu sekali buka, berapa keuntungannya? Saya sekali bedah tuh sekian juta, dia nggak mau. Apa yang terjadi kemudian? Klinik ini membesar sampai jadi rumah sakit. Akhirnya dokter yang spesialis kerja di rumah sakit itu. Jadi orang yang spesialis kerja di yang umum tadi. Di pekerjaan misalkan. Kalau saya dulu jago akuntansi. Jadi apa saya? Jadi manajer akuntansi. Teman saya jago produksi, jadi manajer produksi. Ada teman yang lain ngerti produksi dikit, ngerti akuntansi sedikit, ngerti SDM sedikit. Jadi direktur malah. Jadi yang kalau fokus satu itu jadi karyawan gitu. Nah, tapi ada satu bidang yang boleh spesialis. Semakin hebat semakin bagus. Hanya satu yang boleh, satu bidang ilmu. Ada yang tahu bidang apa? Iya. Marketing. Marketing boleh. Semakin hebat semakin bagus. Karena kunci di bisnis ada di marketing. Ya. Jadi kita berpikir bukan hanya bagaimana kita bisa tokonya buka, bagaimana toko itu bisa jalan, bagaimana barang bisa ada. Ada yang jauh lebih penting, bagaimana begitu kita buka orang datang membeli. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana saat kita buka orang datang membeli. Jadi kalau saya jual satu produk yang
yang kira-kira nggak jelas lah, misalkan ini pakai kacamata nih, ini nggak jelas apa nih saya jual ini orang beli nggak? Iya, ya belum tentu orang beli pakai kacamata. Kalau dia nggak pakai kacamata, belum tentu cocok tempatnya. Ya, apalagi ini kelasnya kan kelihatan yang murah, orang nggak mau. Jadi kalau saya buka toko jualan ini, itu orang belum tentu beli. Tapi coba kita jual sendal, bisa contoh aja nih, atau buah lah, buka buah. Kira-kira orang beli nggak? Beli kan? Orang butuh makan buah, butuh kan? Orang butuh pakai sendal, butuh kan gitu. Tinggal dia beli di toko kita atau beli di toko lain, kan tinggal itu pikirnya. Jadi jangan jual produk yang kita mesti ragu, dibeli orang nggak ya? Jangan. Untuk pemula ya, untuk pemula. Jualah produk yang memang dibutuhkan orang. Tinggal bagaimana caranya agar orang itu datang ke kita. Itu marketing. Jadi sekali lagi, kalau bidang kita marketing, itu boleh spesialis. Jadi kalau sekarang Isandul bekerja di marketing, lanjutkan. Kalau perlu cari karir di situ. Kalau perlu jadi manajer marketing, direktur marketing, bagus tuh. Itu kalau buka bisnis hebat ini. Nah, memang anak muda sekarang kan banyak mereka pengen kerja ya karena terbawa lah, karena kondisi orang tuanya, ya kan, seorang karyawan, apalagi cari aman, kan gitu. Karena biasanya mikir orang kalau sudah tentang uang, tentang penghasilan tuh pikirnya pasti tingkatnya gini, aman dulu. Saya cari sesuatu tuh yang aman. Jadi pegawai negeri aman, ya kan. Jadi kalau ada dua bidang, yang satu aman, satu nggak aman, dia akan pilih aman. Akan pilih yang ada pensiunnya. Setelah aman, dia baru pilih apa? Baru pilih nyaman. Nah, kalau sama-sama aman, baru dipilih yang nyaman yang mana? Ini sama-sama aman di pekerjaannya, tapi yang nyaman yang mana? Tapi kalau nyaman, nggak dipilih. Biarin saya nggak nyaman, biarin kerjanya capek, biarin duduk di situ seharian, saya nggak betah, tapi aman. Nah, kalau sama-sama baru nyaman. Nah, ketiga, baru kaya. Kalau sudah aman, nyaman, baru dia pilih kaya. Nah, dari dua ini, aman, sama-sama nyaman, mana yang kaya? Itu baru dia pilih. Padahal, kalau pengusaha dia nggak milih aman, dia nggak milih nyaman, dia milih kaya. Carinya kaya dulu. Karena kalau pegawai negeri nggak bisa kaya, kan gitu. Kecuali pegawai negerinya punya bisnis, ya kan? Dia akan nanggung risiko, dia cari kaya dulu. Tapi begitu kita kaya, aman dan nyaman otomatis. Nah, saya ulangi ya. Kalau aman, nyaman, belum tentu kaya. Tapi kalau kita kaya, aman dan nyaman otomatis. Jadi cari kayanya dulu. Nah, itu mungkin yang harus karena muda ya. Walaupun sekarang kerja dulu nggak masalah sebenarnya, tapi kerjalah. Itu kalau saya punya 3 syarat untuk kerja itu. 1, gajinya bagus, lumayan gajinya itu besar. Yang kedua, karirnya bagus, bisa naik karir, bisa naik karirnya, bisa belajar dari situ. Jadi selama kita kerja tuh naik karir, walaupun rendah awalnya, naik karir kita bisa belajar. Yang ketiga, yang pertama gajinya besar, bisa mengumpulkan uang untuk bisnis, kerja di Korea misalkan contoh, atau di Arab Saudi. Nah, kerja nggak apa-apa, tapi tujuannya adalah bukan kerja itu sendiri bisa mengumpulkan uang. Kalau enggak, yang kedua, bisa meniti karir sambil belajar. Jadi kalau dia kerjanya gajinya kurang, bias pas-pasan, nggak bisa karir, nggak ada belajar, jangan. Yang ketiga, bisa membangun jaringan untuk bisnis kita. Gajinya kecil nggak apa-apa, belajarnya kurang, tapi kita akan punya jaringan yang kita siap untuk membuka bisnis. Ada 3. Nah, harus 2 dari 3. Harus 2 dari 3. Kalau 1 jangan. Kalau gaji doang yang besar, karir nggak ada, untuk jaringan bisnis yang kita buka nggak ada, jangan. Oke ya. Kalau cuma sekedar karir aja ada, dan naik ke atas bisa, tapi gajinya nggak bisa dikumpulin, kemudian untuk jaringan nggak ada, jangan juga. Pokoknya 2 dari 3. Itu yang kita pilih. Jadi saat berkarir nanti, kalau macam Isandul mungkin di marketing, atau bagus ilmunya itu, ya kan? Perdalami, usahakan paling hebat jadi marketing itu. Karena kalau sudah hebat menjual itu marketing itu, dia akan menjual apapun bisa. Teman saya marketing asuransi. Waktu buka bisnis hebat, saya jual asuransi, jual mimpi dibeli orang katanya. Apalagi jual barangnya. Orang mimpi dijual saya bisa hebat, bisa laku, mimpi. Kalau meninggal kan itu laku itu. Jual produk begini gampang banget katanya. Begitu dia buka usaha jual produk laku deh. Nah itu ya Isandul ya. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak. Siapa? Ya, siapa lagi kira-kira? Langsung. Ayo bertanya. Kalau bertanya 2 bukunya tuh. Bang dari Australia tadi, Bang Bert, dari Bang ini masih ada ya?
Lagi maghrib ya di sana mungkin. Mungkin Dinda Eplita dari Semarang mungkin ada sedikit ini mau dielaborasi sedikit dari segi teknik. Silakan. Saya itu apa namanya saya itu kan bukan orang bisnis ya, jadi nggak paham. Tapi itu juga jadi inspirasi gitu ya. Kebetulan anak saya juga dia bekerja tapi dia juga bisnis. Mungkin Bapak Suhuwan tahu merek Dominate Jakarta atau Wakai. Nah, Wakai itu dulu dari Wakai dia belajar banyak, terus akhirnya dia buka Dominate Jakarta. Wakai yang dia dulu dia desainer sepatu Wakai. Tapi saya terus terang kalau ditanya tentang bisnis, saya itu memang bukan orang bisnis, jadi nggak paham ya. Dengar orang sukses gitu ya seneng ya. Memang benar kalau Suhuwan bilang tadi bahwa bisnis itu dimulai ketika masih sekolah. Kalau sekolah bangkrut itu kan nanti ada yang nopang ya, orang tua masih ngirimin beasiswa lah, orang tua masih kirim beasiswa. Tapi kalau sudah punya tanggungan bangkrut itu siapa yang mau nanggung gitu ya, jadi malah susah gitu ya. Betul itu, kalau misalnya masih muda-muda ya jual boba, jual cendol, jual apa itu kan pertama kali mungkin jual-jual yang kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau udah punya pengalaman mesti dia jual yang gede-gede gitu ya. Ada mahasiswa saya 2015, dia itu sampai jadi sales mula-mula dia jualan. Terakhir itu saya tahu itu dia menjadi anak Medan, menjadi sales rumah. Jadi laku berapa dia dapat rumah, nanti rumahnya dijual. Jadi dia kayak, saya bilang kamu masih usia segini kamu sudah bisa. Ya Bu, karena hobi aja Bu, dia bilang. Jadi itu hobi ya. Baik. Tapi kalau saya ditanya bisa nggak bisa saya. Ya pegawai negeri itu kayak disuapin gitu ya, kayak disuapin. Itu juga nggak bagus sih sebenarnya. Nah, kalau saya bandingkan memang antara tadi Suhuwan bilang bahwa antara pegawai sama pengusaha, ya pasti pengusaha yang ini ya. Anak saya itu kerja di Pertamina. Dia junior engineer ya, masih baru, dia masih tahun 2018 dia masuk. Kalau orang lihat hasilnya mestinya kan digitnya sudah, kalau Pertamina kita tahu lah digitnya berapa itu gajinya gitu kan ya. Tapi kalau dibanding anak saya yang nomor 2 ini, itu dia kerja kalau ditelepon tuh dia balas pakai WA, "Mah, aku lagi kerja, jangan diganggu dulu." Oh ya, itu kerja terus. Perasaan saya minggu ya kerja. Nanti hari, "Kamu libur nggak sekarang?" "Aku lagi di kilang Mah, nggak bisa." Oh ya. Tapi kalau anak saya yang satunya ini, "Kamu lagi ngapain?" "Aku masih tidur Mah, capek aku." Dia bilang gitu. Jadi beda. Lah yang satu ini lulus sekolahnya ya, dia dulu kuliah sastra Inggris di Undip. Lulusnya 6 tahun 9 bulan. Saya tuh sudah getem-getem gitu ya. Kamu nih kayak orang ini aja. Ternyata dia itu belajar bisnis sama temennya ini. Di Jakarta baru berapa 2011 ya di Jakarta. Itu dia punya rumah di Bintaro dan punya satu lagi rumah itu kayak agak arah ke Jonggol itu. Saya bilang, jadi satunya hidupnya santai-santai, ya benar, orang pengusaha itu hidupnya santai, tidur-tidur deh. Tapi mungkin dia punya ini ya, punya kalau yang satunya anak teknik, itu berjibaku dengan kerjaan-kerjaan. Ya memang beda ya, beda banget. Kalau saya ya berjibaku dengan buku-buku, jadi buku-bukunya banyak. Bisnis saya buku. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bagus, saya senang. Iya. Ya. Tapi kan Dinda kan juga melahirkan orang-orang yang seperti tadi yang dikatakan Suhuwan tadi kan. Nah, silakan Suhuwan, ada mau dikomenin? Ya, luar biasa lah. Jadi memang saya sebenarnya juga menyarankan pada teman adik-adik lah ya, kalau mau kerja pun nanti nggak masalah sebenarnya. Kita mulai dengan bekerja dulu juga boleh, tapi dengan syarat 3 tadi ya. Ada yang dituju. Kalau nggak ada, pindah cari kerja lain. Ya. Dan, pengalaman saya
juga jangan terlalu lama bekerjanya. Karena kalau terlalu lama ada masalah. Saya karena terlalu lama kan jadi manajer tuh. Waktu keluar susah. Padahal sudah punya 3 toko. 3 toko penghasilan 3 kali, sudah lebih tinggi dari gaji. Tapi nggak berani keluar. Waktu itu berat mau keluar itu. Sampai terutama istri ya, keluarga yang agak susah mau menerima keluar itu. Dan lucunya saudara istri saya, kakak ipar saya yang tadi mendorong saya untuk usaha juga melarang. Jangan keluar. Kamu begini aja katanya. Tokonya ada 3, kamu kerja juga bagus. Sekarang kerja jalan, dilarang. Saya bilang, udah gimana sih? Dulu kan udah yang dorong saya mau usaha, kenapa saya dilarang sekarang gitu? Karena berpikirnya seperti mereka kan. Artinya, nah jadi kalau dibanding mencari kerja, justru keluar kerja itu yang susah, kebalik tuh. Jadi kalau ada orang bilang cari kerja susah, salah tuh. Yang susah itu keluar kerja. Nanti merasakan suatu saat kerja ya, dengan gaji sekian, jabatan ini, itu keluar kerjanya sulit teman-teman. Jadi jangan lama-lama lah kerja itu. Jadi artinya kalau lama-lama tuh penyakitnya lama itu. Bahkan kalau yang belum kerja nggak usah cari penyakit, cari kerja. Karena susah itu keluar itu. Bukan susah itu bukan karena uang diterima, pengeluaran itu yang buat susah. Sudah ada biaya yang tiap bulan kan gitu, yang harus ditanggung itu yang susah. Nah saya memang mendengar ini, dengar dari Agim waktu itu. Waktu saya mau keluar itu yang meyakinkan saya. Rezeki itu ada 3 katanya. Ada rezeki satu yang dijanjikan, yang kedua itu rezeki yang yang pertama itu rezeki yang dijamin, yang kedua dijanjikan, yang ketiga digantungkan. Nah, yang dijamin, Allah jamin rezeki itu pasti ada. Ini Agim yang ngomongnya. Jadi contohnya rezeki perut, rezeki makan. Itu rezeki yang dijamin sama Allah. Jadi nggak usah khawatir kita dengan makan itu. Nggak usah khawatir. Kalau nggak kerja, ada orang tua yang ngasih makan. Nggak ada orang tua, ada kerabat yang ngasih makan. Nggak ada kerabat, ada tetangga yang ngasih makan. Nggak juga ada makan, pergi ke pinggir jalan. Nanti akan dikasih makan, itu dijamin. Jadi nggak ada orang mati kelaparan. Kecuali orang mogok makan, itu berdiri. Jadi nggak ada orang mati kelaparan, itu nggak ada. Itu rezeki yang dijamin sama Allah. Nah, yang kedua, dijanjikan. Kalau yang dijanjikan, itu beda sama yang dijamin. Kalau dijamin itu Allah jamin. Kalau dijanjikan ini, ada takarannya. Ada takarannya. Jadi ada takaran orang itu yang mungkin 1 gelas. Ya. Ada takaran orang itu 1 sloki yang kecil itu. Ada takaran orang yang 1 ember. Ada yang takarannya 1 tangki gitu. Jadi beda-beda tuh. Bedanya dengan yang dijamin, yang dijanjikan mesti diambil. Tidak diambil, tidak diberi. Kan Allah bilang, pintalah kepadaku, pasti aku beri. Jadi kalau kita nggak ambil, nggak diberi dia. Nah, kalau yang ketiga, digantungkan. Kalau digantungkan ini, beda lagi nih. Jadi bisa unlimited. Ya, karena digantungkan sama Allah. Bisa unlimited. Jadi bisa di atas yang dijanjikan. Waktu toko saya 1, karyawan saya 10 orang. Sekarang karyawan saya dengan 100 toko 1000 orang. Nah, Allah kasih rezeki beda tuh. Karena menggaji 10 orang sama menggaji 1000 orang beda apa ya? Beda. Ya. Itu digantungkan namanya. Digantung. Ya. Jadi saya mikir gini, waktu saya kerja nih, kalau saya bekerja terus, ya, terus saja bekerja, apa jabatan paling tinggi? Nah, itu pertanyaan saya. Yang tertinggi itu adalah direktur utama, tertinggi itu. Ya. Yeah. Nggak bisa direktur utama naik jadi owner, nggak bisa lah, pensiun. Itu tertinggi kan, nggak bisa jadi owner tuh. Nah, saya dulu di tahun 2000 ya, bukan perusahaan besar juga, gajinya saya masih ingat, gaji dirut saya itu 35 juta tahun 2000 waktu itu. Mungkin kalau sekarang diambil perbandingan sekarang mungkin dia 200 juta lah gajinya, 200 juta lah. Kalau sekarang ya, dulu 35 juta. Nah, kalau saya terus kerja, kan mentoknya 35 juta, benar nggak? Ya. Saya nggak tahu. Yang Allah janjikan ke saya nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Yang Allah janjikan kita nggak pernah tahu. Tapi misalkan 100 juta sebulan. Misalkan. Kalau kurang, kita bisa ambil yang ketiga, yang digantungkan. Nah, kalau sudah seperti itu, bukan Allah yang tidak mau memberi ke saya. Saya nggak mau ambil. Saya mau ngejar yang mentoknya 35 juta kalau dapat. Susah tuh untuk naik jadi direktur utama di perusahaan saya.
Kalau nggak mata sipit susah, jadi manajernya udah susah gitu kan gitu. Tapi kalau mentok 35 juta kalau dapat, artinya kalau kita sudah kerja, hari ini kita sudah bekerja keras, sudah usaha, sudah segala macam, belum dapat rezeki yang kita inginkan, belum dapat rezeki yang dijanjikan atau digantungkan, hijrah, pindah, ganti caranya. Ganti caranya. Jangan terus memakai cara yang selama ini kita pakai. Kan Albert Einstein bilang, hanya orang gila melakukan cara yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu aja orang gila. Kalau mau hasil yang berbeda, ganti caranya. Hijrah ajarannya, ganti dari karyawan jadi pengusaha. Usaha ini pindah usaha yang lain. Jadi sekali lagi itulah yang mendorong saya, akhirnya saya keluar dari pekerjaan saya. Keliru kalau saya bertahan kerja. Karena nggak dapat tuh rezeki yang dijanjikan itu. Nggak dapat yang digantungkan itu. Dapat yang dijamin aja sampai tua. Sampai tua, sampai kita pensiun. Ya itu Pak Arman. Ini kayaknya saya nggak terlalu lama ya. Lupa bawa charger laptop tadi, masih sampai 7%, HP pun begitu juga nih. Jadi mungkin kira-kira 7 menit lagi lah Pak Arman ya. Oke, silakan. Mungkin Dinda Mustari mau nambahin sedikit. Ya, silakan. Dinda Mustari mau nambahin sedikit. Dihidupkan dulu apanya? Mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau andai saja dulu waktu muda itu kenal dengan Suhuan, mungkin supermarket kami dulu cabangnya udah 100 mungkin. Wah, mantap. Pak Suhuan mungkin masih ingat di Pondok Indah dulu ada namanya Duima Supermarket. Iya. Saya direktur di situ, Pak Wan. Wah, mantap. Nah, di depan supermarket itu adalah rumah Big Boss kita. Oh, di Pondok Indah ya? Kita tuh Pondok Indah yang sekarang dibeli oleh Bambang, menantunya Wapres kita dulu, dijadiin McD kan. Nah, saya direktur di situ, ya andai saja saya kenal Suhuan, mungkin supermarket saya jadi 10 mungkin, Pak. Kekurangan kita waktu itu adalah tadi itu sistem dan berinovasinya kurang, Suhuan. Sehingga terlena dengan satu supermarket. Akhirnya sempat 2 sih, sempat bikin di Ahmad Yani tapi gagal. Benar kata Suhuan bahwa memang inovasi itu penting. Berpikir yang nyeleneh itu juga kayaknya penting juga, itu yang tidak dilakukan orang kita berani melakukan ya. Saya ingat itu. Jadi sekarang sudah berlalu, cukup membawa pengalaman. Benar kata Suhuan bahwa kita bekerja dengan orang itu jangan berlama-lama. Tapi saya dipaksa untuk tidak berlama-lama waktu itu karena bangkrut kan. Bangkrutnya itu karena datang ini Suhuan. Bangkrut tuh karena datang yang namanya apa tuh dulu tuh yang grosir-grosir itu dulu. Ya kan, pada saat supermarket Hero, terus Gelael dulu kan cuma ada kan. Carrefour. Enggak, Carrefour. Begitu Carrefour masuk dengan gaya kasirnya saja sampai 50 gitu kan. Nah, kita hancurlah di situ. Jadi memang inovasi itu penting, keberanian itu juga penting. Jadi kami akhirnya bangkrut hanya karena tapi cukup membawa pengalaman. Jadi pernah saya pegang itu dulu, Suhuan, kita bertiga, tapi akhirnya hancur lebur. Nah, saya ingat Suhuan ini ingat yang bertahan malah justru si ini, siapa tuh yang di hutan kayu itu Suhuan? Di hutan kayu ada yang dekat Romangun ya? Romangun itu dulu termasuk terlalu kecil untuk ukuran kita dulu tuh Bang Arman. Iya. Apa namanya supermarket kecil itu? Ya ada tuh, ada tahu saya. Lupa namanya. Ada Gelael dulu kan, Hero, Gelael, Duima, itu aja. Nah, itu di hutan kayu ada 1 gitu. Ya, jadi yang paling penting sekarang ini benar kata Suhuan, berani memulai. Makanya kemarin saya juga waktu ada rencana untuk membangun 1 unit usaha di Kuansing bersama nanti Bang Arman bersama dengan Unix. Mudah-mudahan nanti peminat mahasiswanya banyak sehingga kita akan mencoba istilah Suhuan itu mulai saja dulu, jangan takut kan gitu. Saya membuat gagasan untuk mulai membuat pupuk. Jadi kalau kita ikut prinsip Suhuan, sebetulnya tidak ada alasan pupuk itu tidak jadi gitu. Karena ada bahasa Suhuan tadi adalah nggak usah takut memulai. Nggak usah mikir apa yang dimulai,
mulai aja, asal barang itu dibutuhkan oleh orang banyak, kan gitu Suwan. Ya. Nah, saya berpikir teknologi pupuk kita udah punya, ilmunya kita sudah punya, modal nanti lah ya Suwan. Nanti kalau modal kurang-kurang mesin kita Bang Arman, kita minta ke Suwan aja nanti. Iya, Utang insya Allah. bukan, kita mintanya gini. Kan Bang. boleh utang Minta, tadi kan? enggak, jadi minta modal tanpa Iya, bunga gitu. iya. Iya, ya enggak? Iya, Jadi rektor kalau kita ketawa butuh soalnya. mesin, kalau kita butuh mesin nanti satu, kita ngadu ke Suwan, Iya. dibeliin, tapi kita nyicil tadi 1 juta sebulan gitu loh. Bisa itu. Ya, oke. Jadi Ya, bisa. Suwan, Gampang terima itu. kasih. Saya berharap Suwan jangan pernah bosan untuk memberikan masukan. Kami juga tidak akan pernah bosan. Saya sendiri juga nggak akan pernah bosan. Targetnya adalah kita akan bangun sebuah pabrik pupuk di Kuansing sebagai alternatif bagi masyarakat kita. Karena Suwan bilang, carilah, bikinlah sesuatu usaha yang dibutuhkan. Nah, pupuk ini kan dibutuhkan masyarakat Kuansing, Suwan. Yeah. Jadi mungkin kalau prinsip Suwan bilang bangunlah bisnis yang dibutuhkan, nah ya mungkin pupuk ini menurut saya udah cukup. Kita akan mulai, mudah-mudahan nanti ada peminat dari adik-adik mahasiswa unik yang ingin mendetailkan ini. Tapi kalau tidak ada minat, ya repot juga tuh. Allah, itu aja dari saya, insya Allah lah ya. Tuhan sehat terus, jangan pernah bosan memberi wejangan kepada adik-adik kita, khususnya untuk kemajuan Kuansing. Saya termasuk yang juga akan memberi ilmu semampunya, sebisanya, tapi ya berjalannya waktu lah. Terima kasih Bang Arman, terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin Bang ya. Ya. Kita penutup lagi, mungkin udah mau habis nih. Ya, silakan dulu, Suwan. Mungkin ada baterainya lemah ya. Ya. Kebetulan ada janji juga nih habis maghrib di restoran sederhana. Jadi kembali yang saya sampaikan tadi, ada 3 rezeki ya. Ada yang dijanjikan, ada yang dijamin, dijanjikan, digantungkan. Kalau dijamin aman lah. Kalau ada kerja kerja itu aman tuh yang. Tapi hanya sebatas itu. Kalau mau ngambil yang dijanjikan sama digantungkan, nah itu ajarannya harus hijrah. Harus hijrah itu. Jadi saya waktu itu kalau memutuskan langsung saya hijrah. Saya resign waktu itu. Kalau saya nggak berani resign, saya ragu dengan janji dari Allah. Ragu dengan janji dari Allah. Jadi kita ini punya kemampuan luar biasa. Cuma kita nggak sadar kemampuan itu. Kita bisa bawa mobil dengan kecepatan 100 km per jam, tapi kita jalan dengan 10 km, banyak orang seperti itu. Rem itu bijak terus, nggak pernah dilepas. Jadi kecepatan cuma 10-20, kita punya kemampuan 100 gitu. Itu Allah janji ke kita sebenarnya, tapi kita nggak ambil itu. Apalagi dengan alasan kadang-kadang, wah kalau kaya korupsi lah. Padahal kaya itu kan kalau kita memanfaatkan bisa luar biasa, bisa membantu banyak orang, bisa memperkaya banyak orang, memberi rezeki bagi orang lain. Ya, jadi saya kira camkan itu artinya niatkan itu di hati kita, karena niat aja udah pahala tuh kan, niat membantu anak yatim pahala tuh. Jangan hanya peduli dengan anak kita peduli anak kita selamat. Anak yatim gimana? Orang miskin bagaimana? Siapa yang biaya mereka? Kita harus berpikir ke situ sehingga apa? Ya, kita juga bisa lebih berkembang, bisa lebih membantu banyak orang. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya kata-kata yang salah. Buku nanti Bang Arman catat siapa yang buka kamera terus. Itu nanti udah dicatat doh. Ya, Insyaallah. Terima kasih ya. Saya mau bukunya. Pastilah. Bantu kasih motivasi luar biasa. Walaupun negeri tapi anaknya hebat kan gitu. Artinya keberhasilan kita bukan di kita, keberhasilan kita di anak. Sukses kita kalau anak kita nggak berhasil, artinya kita nggak berhasil. Tapi kalau anak kita berhasil, berarti kita sukses. Ada sebentar sih, Wan. Sebentar sebelum baterai itu yang paling mungkin mahasiswa baru tahu juga ya. Jadi mahasiswa sekarang ini nampak seperti sukses. Ada yang di bukunya itu yang paling sangat saya ingat sekarang sekali. Suwan itu pernah barteran berdagang sama ibunya. Saking susahnya hidupnya. Ibunya pedagang sayur pagi, sedangkan Suwan berdagang malam, jual rokok, jual minuman ya. Kemudian gantian modalnya. Ayah khawatirnya yang sangat disayang sangat susah nanti kalau malam itu nggak laku, dagang Suwannya jual minuman, besok ibunya susah untuk modal jual sayuran pagi-pagi. Nah, itu sekarang motivasi untuk kita semua. Sekarang siapa dia kita udah sama-sama tahu semua kan.
Jadi untuk mahasiswa masih tidak ujuk-ujuk suhuan ini seperti sekarang aja gitu. Jadi jangan takut menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Tidak ada kegagalan dalam bisnis. Kegagalan itu kalau kita berhenti. Benar nggak gitu misalnya ya? Ya. Kalau gagal wajar, rugi, gagal, bangkrut itu wajar aja Kak Indra Mustari tadi. Tapi kalau berhenti dia itu yang namanya gagal. Kalau tetap berusaha itu tidak ada pernah gagal. Jadi kalau kata orang Perancis dulu, kegagalan itu ada kesuksesan tertunda ya katanya ya. Nah, Betul. Oke. Siap, ya, Pak. terima kasih banyak ya Dinda Suwan. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Bastian. Terima kasih. Bu Elvita, terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Anda Suwan, Terima kasih Pak Suwan ya. Lestari, Bu Eplita Yohana, Sama-sama. Kanda Terima Arman, kasih. Pak Bastian, Bapak Ibu closing- semua, adik-adik ya, mahasiswa. closing statement dari Rektor. Sebelum ini Suwan silakan, kami silakan Baik. mundurkan diri. Baik, terima kasih Kanda Arman. Terima kasih banyak Kanda Suhuan, Pak Mustari, Kanda Arman, Pak Bastian, Bu Eplita Yohana, kemudian adik-adik semua ya, serta dosen Unix ya. Dapat kita simpulkan, marilah kita lakukan loncatan ya. Pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Apa itu kuadran kiri? Kuadran kiri itu masih berpikir sebagai karyawan atau employee dan self-employee. Self-employee itu apa itu? Dia memiliki usaha tapi hanya satu saja sampai tua, gitu ya. Nah, pindahlah ke business owner dan investor, kuadran kanannya itu, ya. Kemudian, kenapa kita perlu pindah ke kuadran kanan, otak kanan yang lebih dominan? Karena freedom di segi finansial. Ya, bebas dalam berpikir dan bebas waktu. Kapan saja mau masuk bekerja sesuka kita. Ya, tapi kalau kita bekerja ya sebagai pekerja, kita diatur oleh waktu. Kapan harus mulai bekerja? Jam 7 misalnya sampai jam 5 sore. Kita kalau tidak masuk demikian, maka tidak dapat tunjangan transportasi. Tapi kalau kita jadi pengusahanya, kapan saja kita mau datang, Pak Suhuan itu jalan-jalan kemana-mana, tapi usahanya tetap jalan. 120 idle mart-nya atau tokonya tetap saja jalan. Kenapa kita harus jadi pengusaha? Karena banyak waktu luang yang kita miliki, bebas kita berpikir, bebas bertindak, selalu jadi atasan. Kemudian keluarga harmoni insya Allah. Banyak uang, banyak sedekah, cepat kaya raya, dan insya Allah cepat masuk surga. Kan begitu ya. Kemudian pengusaha itu tidak ada syarat apapun untuk jadi pengusaha. Tidak ada tes dan ujian masuk, tidak ada. Dan tidak ada saingan. Ya. Ada tesis. Kemudian ada banyak cara jadi pengusaha, yaitu action, dan action. Action mulai dari sekarang. Ya. Jangan banyak mikir. Orang yang banyak mikir tapi no action, ya akhirnya tak pernah punya usaha. Tapi kalau orang yang punya satu ide, punya satu gagasan, langsung action, maka dia langsung memiliki usaha. Demikian saya pikir, mulai dari sekarang, mulai dari yang saat ini kita masih muda, kemudian carilah mentor, cari pembimbing, bentuk komunitas. Ya, sebaik-baik bisnis yang dibuka adalah bisnis yang bukan hanya dipikirkan, tapi bisnis yang dibuka. Ya, kemudian kita harus memiliki aset karena aset bekerja untuk kita. Demikian saya pikir yang dapat saya rangkum, saya simpulkan sebagai closing statement. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Arman Linggawisnu, kepada Pak Suhuan, Pak Mustari, Pak Bastian, Mbak Ibu Eplita Yohana, kemudian para dosen dan adik-adik mahasiswa, termasuk juga alumni. Saya sangat senang ketika ada generasi muda ini, ada jiwa wirausahanya yang siap untuk membuka lowongan kerja bagi masyarakat kita yang sangat membutuhkan saat ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk peserta, untuk narasumber, kita akan berikan sertifikat ya, sertifikat. Nanti saya udah kirim kepada Pak Arman Linggawisnu sebagai moderator. Nanti kita akan kirim ke melalui Pak Humas kita ya, yang juga Kabak Entrepreneur Pak Alsar ya. Demikian, terima kasih Pak Arman, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Rektor. Saya kira ya dengan closing statement Pak Rektor tadi kita
selesai, kita akhiri acara ini. Tentu juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Saya catat jadi kehadiran kita ini yang terbanyak nih hari ini. Tapi bertahan separuhnya alhamdulillah. Ada sekarang 35 orang, tadi saya catat ada 70 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, terus dipertahankan, dan semakin banyak yang ikut, dan semakin banyak juga yang akan dapat ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator atau pembawa acaranya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Dan saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Oke ya, selamat sampai jumpa lagi. Linda Eplita di Semarang mungkin sudah azan ya. Mau azan. Mau azan ya. Iya, baru masih ada waktu. Mohon pamit Bapak Ibu semua. Sama-sama ya, saya Lipkop sama ya, Nina Bestari juga, Nina Bastian, semuanya adik-adik mahasiswa, dosen-dosen, Bapak dosen, Bapak Ibu dosen.